penyesat yang mengaku Kristus itu, yang menyesatkan banyak orang itu? Kalau ternyata yang disalib dan yang keluar dari kubur itu adalah Yesus asli, lalu penyesatnya yang mengaku Kristus itu mana? Bukankah Yesus sendiri? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Murid-murid asli ketika mendengarkan pemberitaan tentang orang yang keluar dari kubur, murid tidak percaya, menganggap itu omong kosong. Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11, 12. Lukas 24 nomor 37 malah menganggap yang keluar dari kubur itu sebagai hantu. Murid tidak menganggapnya sebagai Tuhan, tapi menganggapnya hantu. Angkatan jahat menganggapnya Tuhan. Jadi, kemana hendak Anda ini ingin berpijak? Penyaliban adalah hasil daripada kesaksian palsu, tipu muslihat, kemudian upaya dengki, rencana jahat, kesaksian-kesaksian palsu, kerasukan iblis yang menjadi pelopor utama terjadinya penyaliban. Setelah oknum itu disalib, keluarnya dia dari kubur adalah tanda untuk angkatan jahat, terlemparnya dia dari alam mati, alam orang maut, alam orang mati adalah terlemparnya Lucifer dari alam kubur. Anda boleh baca Yesaya 14 nomor 15. Lantas sebagai seorang Kristiani, keselamatan apa yang Anda ingin jajakan saat sekarang? Ketika kemudian penyaliban adalah rekayasa dari kesaksian palsu, kemudian kebangkitan justru adalah tanda untuk angkatan jahat. Saudaraku, hendak kemana perginya? Silakan. Ya, baik Bang Zuma, bahwa memang tadi yang saya sudah jelaskan tentang apa yang dimaksud tidak ada diberikan tanda kepada angkatan yang jahat ini selain daripada tanda Nabi Yunus. Artinya bahwa karena orang-orang angkatan yang jahat ini tidak percaya kepada Yesus, mereka meminta tanda kepada Yesus. Yesus bilang, tandanya bagimu supaya engkau percaya bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tentang tadi keuntungan itu, saya sudah akui bahwa bukan prosesnya lah yang diimani oleh orang Kristen, tetapi setelah iblis melaksanakan kehendaknya, ternyata Yesus bangkit, dan itulah yang diimani oleh orang Kristen dalam salib tentang kebangkitan dan kasih. Yang kedua adalah tentang saya berpijak pada landasan apa, karena Bang Zuma bilang tadi orang-orang rasul-rasul atau para murid-murid adalah mereka menganggap yang bangkit itu adalah hantu. Nah, itu adalah Bang Zuma tidak akan melanjutkan kisahnya. Rupanya setelah mereka menganggap itu karena mereka tidak memahami sebelumnya itu bahwa Yesus bangkit dari kematian, tapi ternyata Yesus tunjukkan kepada mereka, aku bukan hantu, ini jerabalah tanganku, masukkanlah tanganmu ke dalam lubang yang dipaku. Hantu katanya tidak berdaging dan tidak bertulang. Jadi itu kesaksian Yesus, dan itu yang pada akhirnya makanya murid-murid mengimani bahwa dia adalah Tuhan, bukan hantu. Anggapan mereka sebelumnya karena mereka tidak percaya kebangkitan. Karena di tengah-tengah orang Yahudi ada yang namanya satu kelompok-kelompok yang tidak percaya tentang kebangkitan. Itu Bang Zuma. Oke, baik. Jadi saudara, dalil yang saya bacakan tadi, Matius 12, itu tidak ada endingnya bahwa kemudian untuk percaya dia sebagai Tuhan yang bangkit. Nggak ada. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat satu tanda darimu. Hanya sekedar ingin melihat. Bukan mau ngapa-ngapain. Jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat dan yang tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini tanda. Jadi yang diberikan tanda adalah yang minta tanda itu. Dan yang meminta tanda itu adalah angkatan jahat. Diberikanlah tanda itu. Apa itu? Anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Selayaknya Yunus keluar dari perut bumi, dari perut ikan pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Murid-murid terima enggak? Enggak. Enggak terima. Mereka menganggapnya omong kosong. Mereka tidak percaya.
Dia tidak percaya, malah menganggapnya hantu. Itu mutlak terjadi, karena itu keadaannya ada di dalam Bible. Tertulis seperti itu. Adapun ketika kemudian oknum tersebut mengatakan, lihatlah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku, ada apa dengan kalian? Adakah di antara kalian memiliki makanan, lantas diberi ikan goreng dan sedikit madu? Apakah itu membuktikan kalau dia Tuhan? Tidak. Dia ingin membuktikan kalau dia bukan hantu. Lalu kalau dia bukan hantu, lalu siapa? Oh Tuhan. Bagaimana bisa? Kalau dia bukan hantu, berarti dia gurunya, yaitu Yesus. Sekarang permasalahannya adalah, benarkah Yesus manusia suci ini yang dibunuh oleh karena dasar upaya kesaksian palsu, tipu muslihat, kerasukan iblis? Benarkah Bapa yang telah mengatakan, aku menemanimu, aku menyertaimu, aku melindungimu, aku menyayangimu, aku mengasihimu. Ketika kemudian bangsanya membuat tipu muslihat, pembencinya membuat kesaksian palsu, apakah kemudian Bapa diam-diam baik? Tidak mungkin. Maka ketika tipu muslihat terjadi, kesaksian palsu itu diusung untuk kemudian menyalibkan manusia yang suci yang kepadanya aku berkenan ini, maka Bapak tidak mungkin membiarkannya untuk terbunuh dengan kesaksian dan tipu muslihat tersebut. Maka dia diselamatkan. Makanya dia berdoa, wahai Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Pertanyaannya, apakah Bapa berkehendak Yesus itu dibunuh dengan kesaksian palsu, dengan tipu muslihat, dengan kerasukan setannya muridnya? Tentu tidak. Inilah anakku yang kukasih kepadanya, aku berkenan. Dan Yesus mengatakan di dalam kitab Anda sendiri, Bapa tidak meninggalkan aku seorang diri. Ayo. Bapa senantiasa berkenan kepadaku, sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan untuk aku lakukan dan aku sampaikan. Yohanes 5 nomor 29. Itu jelas itu. Jadi bagaimana mungkin kemudian Yesus dibiarkan tipu muslihat itu mendera dia? Yesus dibiarkan kemudian kedengkian orang-orang itu mendera dia? Enggak mungkin. Maka apa yang terjadi? Sesuai dengan Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Nah, ketahuan. Ternyata yang nampak terlihat oleh Markus bukan Yesus lagi, tetapi rupa lain. Siapa rupa ini? Begitu saudaraku. Jadi kembali kepada tema yang tadi, angkatan jahat diberi tanda. Apa itu anak manusia keluar dari kubur? Yesus cuma mengatakan, iblis dilemparkan keluar dari kubur. Sekarang saya mau baca dalil Yesaya 14 nomor 15. Itu diawali dari nomor 12. Endingnya di 15. Sebaliknya wahai iblis, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur engkau dimasukkan. Siapa yang keluar dari liang kubur? Iblis. Dalilnya mana? Yesaya 14:15. Kok bisa? Ya, karena Tuhan mengatakan iblis Lucifer itu dilemparkan ke alam kubur. Iblis diturunkan ke dunia orang mati. Dan yang keluar dari dunia orang mati adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan yang keluar dari kubur ini mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Dan Yesus mengatakan penguasa dunia telah dilemparkan keluar, yaitu iblis. Dan yang keluar dari kubur betul-betul mengakui kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh orang menjadi muridku. Siapa dia ini? Siapa dia ini? Yesuskah? Tunggu dulu. Perlu diselidiki dengan teliti. Silakan. Baik Bang Zuma, ada sekitar 3 poin yang saya tangkap tadi dari Bang Zuma tentang kata Yesus bahwa aku disertai oleh Bapa, tidak mungkin ditinggalkan aku oleh Bapa. Dan yang kedua tentang yang bangkit dari kubur itu, yang keluar dari kubur itu pastinya iblis. Dan yang ketiga adalah tentang tanda, yang bahwa tanda kebangkitan itu adalah bagi orang angkatan yang jahat. Saya jawab satu persatu Bang Zuma. Ini semuanya berkorelasi. Yesus berkata kepada angkatan yang jahat ini tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus bahwa anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga. Artinya Yesus sudah mengakui bahwa akan ada kebangkitan. Itu kebenaran dari perkataan Yesus. Berarti itu benar-benar terjadi kebangkitan. Yang kedua, apakah yang keluar dari kubur itu adalah iblis? Bang Zuma, tidak juga semua. Karena orang mati pun bangkit dari kubur, tidak mungkin iblis.
Itu dia. Jadi tidak semua yang dimaksud keluar dari kubur adalah pastinya iblis. Tidak. Ya, karena ketika kebangkitan Yesus ada banyak katanya orang-orang mati keluar dari kubur. Dan yang ketiga tentang penyertaan Bapa. Nah, perkataan Yesus tadi bahwa anak manusia akan dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Artinya Yesus menyatakan itu akan terjadi. Tapi sebaliknya Yesus bilang, aku tidak mungkin ditinggalkan oleh Bapa. Lalu kesimpulan Bang Zuma berarti kalau dia mati, itu ditinggalkan oleh Bapa. Padahal Yesus sudah berkata, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Berarti dia mengalami kematian dan bangkit dari antara orang mati. Berarti penyertaan Bapa yang dimaksud adalah bukan tidak mati. Tapi semua proses itu adalah Bapa menyertainya pasti bangkit. Kembali kepada tubuh yang utuh. Jadi bukan ketika, setelah mati lalu benar dia ditinggalkan Bapa, bukan sampai di situ. Karena Yesus sudah menyatakan enggak, tanda diberikan kepada angkatan yang jahat ini bahwa ada ya. Itu Bang Zuma. Ya, baik. Terima kasih, saudara. Tadi yang membahas tentang Yohanes 8:29 itu saya yang mengatakan bahwa Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yang saya maksud di sini adalah bersekongkol ingin membunuh Yesus dengan tipu muslihatnya, dengan kesaksian palsunya. Saudaraku tadi mengatakan itu berhasil. Apa iya Bapak membiarkan Yesus seorang diri untuk dikhianati, untuk kemudian orang-orang membuat kesaksian palsu, untuk membunuh dia, tipu muslihat untuk membunuh dia, kerasukan iblis untuk membunuh dia? Apakah Bapak membiarkan itu terjadi? Bukankah Yesus sendiri yang mengatakan, Dia yang mengutus aku, dan menyertai aku, dan tidak membiarkan aku sendiri. Kalau Yesus mati, berarti dia sendiri. Bukankah saudara-saudara sendiri mengatakan yang mati Tuhan atau manusia? Manusia. Loh, mana Tuhannya? Yesus tidak mungkin mati, karena Yesus tidak mungkin dibiarkan seorang diri. Dengan demikian, yang mati ini bukan Yesus. Itu baru betul. Itu baru benar. Yesus tidak dibiarkan, makanya dia berdoa, ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Tetapi bukan atas kehendak Yesus, tapi atas kehendakmu. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan yang berkehendak menyalib Yesus? Jawabannya sudah terjawab lebih awal. Bukan. Yang berkehendak menyalib Yesus adalah imam kepala, orang Farisi, iblis, mahkamah agama, ahli Taurat. Bapak menginginkan? Tidak. Berarti di situ ada dua perlawanan. Perlawanan dari Yesus, perlawanan dari Tuhan Elohim, dan kemudian dua-duanya melawan terhadap keangkara murkaan yang kemudian dipelopori oleh iblis. Yohanes 13:2. Kalau Anda mengatakan berhasil tipu muslihat, Elohim yang menyertai Yesus kemana? Kemana Elohim? Bukankah Yesus sendiri mengatakan, dia tidak akan membiarkan aku seorang diri. Dan dia berdoa, biarlah yang terjadi adalah kehendakmu. Tolong tunjukkan kepada saya kehendak Elohim agar orang-orang jahat membunuh orang benar. Ada? Tidak akan Anda temukan itu. Tidak akan Anda temukan itu. Berarti dengan kata lain, penyaliban itu terjadi, pembunuhan itu terjadi, tetapi yang dibunuh bukan Nabi Isa alaihi salam, melainkan orang yang diserupakan dengan beliau. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Yang disalib, yang dibunuh, orang yang diserupakan. Ending daripada itu adalah, ya Anda saudaraku yang kukasihi mengatakan yang disalib adalah Yesus. Ingat, Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada Islam, bukan kepada Kristen. Apa kata Yesus dalam Bible? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yang Anda katakan hari ini sebagai oknum yang disalib, itu Kristus.
Yang keluar dari kubur itu ngaku Kristus. Yang Anda sembah pada hari Minggu itu adalah Kristus. Lalu, mana penyesat yang mengaku Kristus itu? Yang menyesatkan banyak orang itu. Kalau ternyata yang disalib dan yang keluar dari kubur itu adalah Yesus asli. Lalu penyesatnya yang mengaku Kristus itu mana? Yang menyesatkan banyak orang itu mana? Bukankah Yesus sendiri yang mengatakan kepada Yahudi, apabila ada orang datang kepadamu berkata, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu, Mesias palsu akan datang melakukan tanda dahsyat dan mujizat-mujizat serta kekuatan-kekuatan. Fungsinya untuk menyesatkan orang-orang murid-murid pilihan juga. Implementasi daripada nubuat Yesus terhadap murid Yesus, kudu wajib ada kejadian dahsyat, ada kekuatan, ada kemudian mujizat, tanda-tanda dahsyat yang terjadi mengatasnamakan Yesus. Yang keluar pada hari ketiga mengatasnamakan siapa? Yesus. Yang bangkit dari kubur mengatasnamakan siapa? Yesus. Adakah Yesus palsu dikatakan oleh Yesus asli akan melakukan tanda dahsyat? Ada. Adakah Yesus asli mengatakan Yesus palsu itu melakukan mujizat? Ada. Adakah Yesus palsu ini diiringi dengan nabi palsu, pengajar palsu, mimpi palsu? Ada. Dan menyesatkan banyak orang pakai nama Yesus? Ada. Dan siapa orang banyak itu? Izinkan saya, karena saya belum menemukan kandidat yang lain. Ya, yang sedang saya berdiskusi dengannya dan kelompoknya. Itu saudara, itu yang ingin saya sampaikan. Saya bukan menghujat, menghina, menista. Okelah, saya keliru. Bang Suma salah. Bang Suma telah melakukan kesalahan fatal, mentafsirkan Bible seenak perut. Oke, saya minta maaf. Mungkin saya salah. Tapi tolong, saya sebagai orang terdidik, tunjukkan kepada saya kelompok orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu ini. Yang kemana-mana membawa nama Yesus. Yang kemana-mana mengaku pengikut Yesus. Tunjukkan. Selain Kristen siapa lagi? Silakan. Bisa saya jawab, Juma? Apa namanya Bang Zuma, sebenarnya ada beberapa Silakan. yang tentang penyertaan Bapa, artinya bahwa Anda sedang menyimpulkan Yesus tidak disertai oleh Bapa, berarti tidak mungkin Yesus. Saya sudah bilang tadi bahwa penyertaan Bapa itu bukan berarti setelah mati, karena sudah mati artinya tidak disertai oleh Bapa. Yesus sudah mengatakan akan ada kebangkitan, berarti sedang dijelaskan penyertaan Bapa itu adalah di ujungnya. Artinya tidak mungkin ditinggalkan. Jadi semua rencana iblis itu tentang kematian, artinya iblis menginginkan tidak ada kebangkitan lagi pada Yesus, makanya mereka mau membunuh. Tapi ternyata digagalkan oleh kuasa Tuhan dengan Yesus bangkit dari orang mati. Berarti penyertaan Bapa tidak terbatas sampai kematian, tetapi melampaui itu. Yang kedua, tidak mungkin karena apa namanya tadi, ya, yang menyertai. Dan yang Anda katakan Yesus palsu, betul bahwa Yesus berkata bahwa akan disertai dengan mukjizat-mukjizat. Tapi yang betul adalah Yesus yang benar itu ada. Dan Yesus bilang akan ada Yesus. Dan yang diakui di dalam kekristenan adalah dengan kesaksian bahwa mereka melihat Yesus yang asli disalib dan dikubur. Dan dari kubur itu juga Yesus yang asli mengaku setelah bangkit, dan dicek oleh para murid benar-benar kubur kosong. Berarti itu semua benar-benar Yesus yang asli yang bangkit. Berarti yang bangkit dari antara kematian bukan Yesus yang palsu, karena diceritakan dalam Alkitab itu dicek oleh para murid-murid yang betul-betul. Dan itu disaksikan oleh malaikat juga yang muncul kepada murid-murid bahwa dia tidak ada lagi di antara orang mati, dia yang hidup. Artinya dia telah bangkit, tidak ada lagi di antara orang mati. Jadi itu Bang Zuma, sebenarnya saya singkat saja menjawab Bang Zuma, itu artinya penyertaan Bapa bukan hanya tidak mati. Bukan, Yesus sudah mengakui akan ada kematian. Tapi kebangkitan itu artinya karena penyertaan Bapa. Dan Yesus palsu, saya sudah katakan, semua sudah dicatat dalam Alkitab. Mereka melihat di mana dia dikubur. Setelah itu mereka melihat juga kubur kosong, dan ada kesaksian malaikat, dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus menjumpai mereka, dia lihat tanganku, ada bekas lubang, dan itu yang ditunjukkan semua. Jadi semua ada kesaksian di dalam Alkitab. Jadi benar-benar Yesus yang itulah yang bangkit dan menunjukkan diri kepada para rasul, dan itu yang dicatat oleh para rasul yang mereka tuhankan. Mungkin mau dijawab oleh Abang tadi itu yang apa, atau saya boleh
mempertanggungjawabkan narasi saya di awal? Baik. Jadi gini saudaraku. Anda mengatakan Yesus asli. Oke, ingat saya bertanya tadi, mana orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu? Mana pengikut-pengikut Yesus palsu ini yang memakai nama Yesus? Kalau bukan Kristen. Kalau yang bangkit itu asli, berarti bukan Kristen. Lalu mana Yesus banyak Kristen, pengikut Kristus palsu ini? Yang banyak yang memakai nama Yesus ini mana? Sampai sekarang belum ditunjukkan, mungkin habis ini. Saudaraku, Petrus sebagai pelanjut tongkat estafet jemaat yang didirikan di atas batu karang berkhotbah sesuai dengan narasi yang dibangun oleh hasil penyelidikan Lukas dalam catatan buku kedua, Kisah Para Rasul bab 2 nomor 29 sampai nomor 40. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak kita. Ini kata Petrus, Daud, bapak kita. Jadi dia bercerita tentang Daud. Daud telah mati dan kuburnya ada di tengah-tengah kita sampai hari ini. Tetapi Daud adalah seorang nabi, dan Daud tahu bahwa Elohim telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Tuhan akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu Daud telah melihat ke depan. Jadi Daud menubuatkan ke depan. Daudnya yang menubuatkan. Dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia menyatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Satu. Kemudian, bahwa jasadnya tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan Elohim, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, ini saudara Kristen ketika mengkonsumsi data Lukas dalam Kisah Para Rasul 2 ini, bangkit itu seakan keluar dari kubur. Nih, tak kasih data saudara. Di dalam Yeremia 30 nomor 9 dikatakan begini. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Elohim mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Apakah Daud dibangkitkan dari kematian kalau dengan kata bangkit itu selalunya dari kubur? Tidak. Daud dibangkitkan di tengah-tengah Bani Israel. Berarti yang dimaksud Mesias dibangkitkan, lahirnya seorang raja di tengah-tengah Bani Israel, bukan keluar dari kubur. Nah, di situ Petrus mengatakan, jasadnya tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian. Melainkan, data 33, dikatakan bahwa dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim alias malaikat. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan, tidak mengalami kematian. Nah, sekarang Daud bernubuat nih tentang Mesias ini, tentang keturunannya. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Apa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul ini? Di situ jelas sekali dikatakan bahwa Yesus adalah batu penjuru. Sedangkan di dalam Mazmur 108 ketika berbicara mengenai batu penjuru, jelas dikatakan di sana bahwa Yesus ini adalah batu penjuru yang kemudian tidak akan mengalami kematian. Di dalam Mazmur 118. Nah, kalau dikatakan Yesus sendiri, aku akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, Matius 26 nomor 24, Lukas 22 nomor 22, Lukas 24 nomor 44, memang aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Apa yang tertulis tentang Yesus di atas di kitab Mazmur? Sesuai dengan khotbah Petrus tadi. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dan batu yang dibuang ini ternyata adalah Yesus. Data 17-nya, ternyata Yesusnya berkata, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Aku adalah batu penjuru. Aku akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di Mazmur. Daud telah menubuatkan, bercerita tentang masa akan datang. Keturunannya akan duduk di tanahnya, dan dia akan
ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Jasadnya tidak ditinggal di kubur dan kemudian jasadnya tidak mengalami kematian. Siapakah dia? Yesus. Lalu siapa yang masuk kubur? Siapa yang binasa selama 3 hari 3 malam? Itu saudaraku. Ini dalil. Ini dalil. Maka Al-Quran datang menepis tuduhan kalau Nabi Isa itu mati. Tidak. Nabi Isa tidak mengalami kematian, tidak mengalami penyaliban. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Dan Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Lukas 24:44. Lukas 22 nomor 22. Matius 26 nomor 24. Harus pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis, yang telah tertulis, yang ada tertulis. Bukan yang baru akan ditulis oleh Paulus. Tetapi yang sudah tertulis. Dan disebutkan langsung kitabnya. Mazmur. Dan di situ dikatakan Mazmur 118. Aku tidak akan mati. Aku batu yang dibuang oleh tukang bangunan dan telah menjadi batu penjuru. Siapa dia? Yesus. Subhanallah. Ini data saudaraku. Tapi kalau Anda mengatakan bahwasanya iblis berhasil, kesaksian palsu berhasil, tipu muslihat berhasil. Wow. Anda sedang menerima hadiah dari mereka. Silakan. Baik Bang Zuma, sebenarnya Bang Zuma dari ayat-ayat yang Bang Zuma baca itu tadi tentang nubuatan di dalam Mazmur, dan itu memang dikutip di dalam Perjanjian Baru, di dalam Kisah Para Rasul, bahwa bukan Daud lah yang tidak ditinggalkan jasadnya yang telah bangkit, tapi orang yang dinubuatkan dan dikatakan di apa itu tentang Yesus. Nah, Bang Zuma berkata bahwa tidak mungkin Yesus, karena sudah dikatakan jasadnya tidak engkau tinggalkan dalam kebinasaan. Ketika dikatakan tidak ditinggalkan, artinya bukan berarti tidak pernah mengalami kematian. Jasadnya pernah masuk kuburan, tapi tidak ditinggalkan sampai binasa di dalam itu. Artinya tidak ditinggalkan selama-lama, berarti pernah masuk ke situ tapi tidak ditinggalkan. Bagaimana kata-kata tidak ditinggalkan kalau tidak pernah masuk? Berarti artinya ada kematian, ada jasad itu masuk ke dalam kubur, tapi tidak ditinggalkan selama-lamanya. Berarti benar, hanya 3 hari. Jadi itu sebenarnya jawaban dari ayat yang Bang Zuma munculkan sendiri. Karena Bang Zuma bilang, tidak engkau biarkan jasadnya orang yang engkau kasihi selamanya. Jadi bukan berarti tidak pernah tinggal di jasadnya, tapi tidak selama-lamanya. Dan itu dikutip di dalam Kisah Para Rasul. Itu sebenarnya Bang Zuma. Satu poinnya, dan dagingnya tidak mengalami kematian. Itu siapa? Jasadnya tidak. Dagingnya tidak mengalami kematian. Lalu, Iya, Bang Zuma. Jasadnya tidak ditinggalkan dalam kebinasaan. Yes. Iya. Dan daging Yesus tidak busuk. Oke, Anda mengartikan itu. Mari kita cek. Mari kita cek di dalam Kisah Para Rasul ini. Ketika dikatakan bahwa aku berkata dengan terus terang tentang Daud, lalu diuraikan bahwasanya dagingnya lalu tidak mengalami kebinasaan. Daging tidak binasa. Tidak binasa itu artinya tidak mati. Lihat coba di original teksnya. Apakah yang saya sampaikan ini betul? Bahwa dia tidak mengalami, tidak tersentuh oleh kematian. Nah, lalu kalau Anda ragu tentang itu, lalu siapa di Mazmur 118 yang berkata, aku tidak akan mati, itu siapa Bang? Baik Bang Zuma. Makanya saya bilang tadi, daging dengan roh, manusia makanya kalau kita kembali kepada penciptaan Bang Zuma, daging itu adalah terbuat dari tanah liat. Dan tanah liat itu sebelum ada roh tidak bergerak. Jadi tubuh yang tidak bergerak, itu bukan berarti mati, karena sebelum diberikan masuk roh dari Allah, dihembuskan melalui hidung, tetap tubuh itu daging. Jadi daging Yesus tidak menjadi tanah liat, tidak binasa. Jadi betul itu, daging Yesus tidak pernah busuk. Jadi kan bukan Yesus tidak mati, bukan daging, makanya dijelaskan dagingnya. Kan benar di situ, jasadnya tidak ditinggalkan dalam kebinasaan. Jasad dengan roh beda. Saudara, Mesias ini dikatakan oleh Daud tidak ditinggal di dunia orang mati.
Artinya apa itu kalau tidak ditinggal di dunia orang mati? Tidak disimpan di alam kubur. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dagingnya tidak binasa berarti tidak pernah ditinggalkan oleh roh. Yang disebut binasa ketika berbicara mengenai manusia, pada saat roh meninggalkan jasad itu sudah binasa. Itu mati namanya. Kemudian kalau Anda belum yakin juga, yang di Mazmur 118 ini menurut Yesus, aku tidak akan mati, tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Itu siapa, Bang? Yang tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Itu siapa? Daud atau Yesus? Iya, Yesus, Bang. Makanya saya bilang Yesus. tadi Oke. bahwa Dah. dagingnya tidak mengalami kebinasaan dan Aku tidak tidak akan ditinggal mati, Bang. di dalam. Aku tidak Ya, akan betul. mati. Itu Daud atau Yesus? Iya, makanya korelasinya tadi Bang Zuma baca bahwa tidak ditinggalkan selamanya dalam kebinasaan. Bukan Berarti- selamanya. Jangan Iya. Anda tambah, saudaraku. Aku tidak akan mati dan Tuhan tidak akan menyerahkan aku kepada kematian. Itu siapa? Aku tidak akan mati itu siapa, Ya, Bang? ayat-ayat sebelumnya tadi dari Bang Zuma bahwa tidak selama-lamanya orang benar engkau tinggalkan dalam kebinasaan. Jadi artinya kalau tidak ditinggalkan Dia tidak ada. Kata selamanya itu nggak ada. di dalam Mazmur tadi Bang, bahwa tentang keturunan Daud yang tidak akan engkau biarkan selamanya orang yang kekasih baru sebelumnya Bang Zuma baca itu. Tidak ada, abangku. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu Yesus kan? Dan Petrus merujuk kepada Yesus kan? Dan Daud bercerita tentang masa depan ketika Daud hidup tentang Yesus, bukan? Dan Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, bukan? Lalu siapa yang mengatakan aku tidak akan mati? Daud sudah mati. Lalu yang tidak akan mati siapa selain Daud? Yesus, abangku. Jadi ada solusi. Ketika Yesus asli mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu, dan Yesus asli tidak akan mengalami kematian, berarti yang mengalami kematian yang di atas salib, yang keluar dari kubur, sekaligus sebagai tanda untuk angkatan jahat adalah Yesus palsu. Menurut data. Menurut data, itu yang saya pahami. Silakan. Ya, bahwa yang abang bilang tadi betul Bang, bahwa yang tidak mengalami tidak ditinggalkan selamanya dalam kebinasaan itu adalah Yesus. Artinya ketika Yesus bangkit, bahwa dia Berarti dia mengalami dan kematian. dalam dong. juga bukan. Dan dalam versi orang Yahudi, selama 3 hari orang itu jiwanya masih ada di dalam tubuhnya. Itu kalau Bang Zuma searching, makanya baru benar-benar terpisah dalam iman Yahudi, terpisah jiwa dari tubuh itu setelah 3 hari. Jadi sesungguhnya kalau dibawa ke sana maka betul. Berarti bukan hanya Yesus kan yang mengalami hal itu kalau begitu. Intinya bahwasanya apa yang Anda inginkan dengan Yesus yang harus mati ini? Kenapa Anda ngotot sekali Yesus harus mati? Seperti iblis yang berapa kali mencoba Yesus harus mati. Kenapa ada kemiripan antara saudara saya dengan iblis? Pingin kali Yesus mati itu apa yang Anda inginkan di sana? Bukan Bang. Karena yang Bang Bang Zuma bilang ayat-ayat pun di dalam Yesus berkata tanda yang diberikan kepada Angkatan jahat. Angkatan jahat ini adalah tanda Nabi Yunus. Anak manusia tinggal di bumi selama 3 hari dan setelah itu bangkit. Artinya bukan kami menginginkan itu. Tapi orang yang dicatat yang terjadi adalah itu yang terjadi. Maka apa yang terjadi itu harus dipercaya. Bukan kami menginginkan Yesus harus mati, tidak. Tapi saudaraku begini, ketika ada peristiwa bahwasanya aku menyimpan tugu ini aku berdirikan di sini, aku buat tugu ini misalnya sebagai simbol untuk angkatan jahat dan keturunannya. Kira-kira yang bersiara ke sana mau nggak disebut angkatan jahat? Nggak mau.
Kenapa? Karena itu tanda untuk angkatan jahat. Itu lambang, itu simbol, itu tugu untuk orang-orang jahat. Kalau ada orang yang kemudian datang ke tugu itu berziarah, berarti dia masuk ke dalam kategori angkatan jahat. Nah, yang jelas bahwasanya keluar dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan Kristen mengusung keluar dari kubur ini sebagai simbol ketuhanan terhadap Yesus. Bukti dia Tuhan apa? Dia bangkit dari kematian. Lah, bukankah itu hanya tanda untuk angkatan jahat doang? Tapi justru Kristen menjadikan itu sebagai simbol ketuhanan. Ada apa ini? Ya, Bang Zuma harus bisa bedakan bahwa memang Yesus memberikan itu bahwa kebangkitan itu adalah tanda kepada angkatan yang jahat yang tidak percaya. Tapi bukan berarti tandanya itu adalah jahat, tidak. Jadi bukan berarti itu Yesus jahat karena mereka tidak percaya, tapi bukan tandanya yang jahat. Saudaraku, tadi di dalam Yohanes 12:31 itu tanda jahat itu. Dunia saatnya sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Itu tanda untuk penguasa dunia iblis. Itu tanda jahat, Bang. Coba Anda baca lagi deh. Itu Yesus sendiri yang mengatakan sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Siapa yang dilemparkan keluar ini? Bukan cuma tanda jahat, tapi yang keluar ini juga adalah si jahat. Yesusnya kemudian mengatakan tidak mati. Daud tidak mati. Petrus tidak mati. Lalu Yesus mengatakan yang keluar dari kubur hari ketiga adalah tanda untuk angkatan jahat. Yesus mengatakan yang keluar adalah si jahat, yaitu penguasa dunia. Tapi kenapa Anda kemudian mengatakan itu adalah Yesus? Karena itu tadi telah disesatkan dengan memakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau saudaraku hari ini ngotot, itu Yesus, itu Yesus, itu Yesus. Berarti Anda sudah jadi korban ini. Karena memang harus ada yang disesatkan dengan memakai nama Yesus. Padahal dalil, Bung, dalil. Dalil Yesus tidak akan mati, Daud tidak akan mati, Yesus, Petrus tidak akan mati, Yesus. Yang mati adalah tanda untuk angkatan jahat. Yang keluar dari kubur adalah si jahat. Lalu Anda hadir. Oh enggak, yang ini berarti Anda sudah masuk ke dalam lingkaran orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu. Maaf, ini dalil. Saya masih bertanya nih, kalau bukan Anda, lalu mana orang banyak yang disesatkan dengan nama Yesus? Baik Bang Zuma. Bukan dengan nama Yesus, bahkan barusan Bang Zuma itu makanya dalam membacanya yang mengaku-ngaku Kristus. Kristus itu dalam bahasa apanya sebenarnya adalah dalam bahasa Masiah, Al-Masiah kan. Jadi bukan nama Yesus, tapi mengaku Kristus yang diurapi. Jadi itu gelar mengaku sebagai Kristus yang diurapi. Jadi bukan memakai nama Yesus, mengaku-ngaku akulah Kristus. Jadi sebenarnya karena di bahasa Indonesia Kristus itu adalah artinya Masiah yang diurapi. Jadi yang mengaku-ngaku akulah yang diurapi datang dari Tuhan selain daripada Yesus itu, itulah yang dimaksud anti-Kristus, anti-Yesus. Itu sebenarnya. Jadi bukan mengaku akulah. Kalau yang menyebut dia namanya Yesus, bukan. Jelas di ayat yang Bang Zuma baca, mengaku aku Kristus. Kristus itu dalam bahasa apanya Masiah. Kristus itu yang diurapi. Jadi yang mengaku, yang diurapi, itu gelar, bukan nama. Sekarang begini. Kalau kita berbicara mengenai Kristus, di situ kita masuk ke dalam data yang ada ya. Ketika kemudian dikatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Sekarang ketika Yesus menasihati ke-11 muridnya, Yesus meminta mereka untuk waspada kepada orang yang datang kepada ke-11 ini mengaku-ngaku bertemu dengan Mesias. Apakah Paulus
datang kepada ke-11 murid yang telah menerima nasihat setelahnya beberapa puluh tahun kemudian mengaku kepada mereka bertemu dengan Mesias. Itu dulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, dari ke-11 murid ini, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, bertemu dengan orang di luar mereka. Namanya Paulus. Ketika bertemu, Paulus mengaku, hei murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan Mesias lo di padang gurun ketika aku menuju ke Damsik. Nasihat Yesusnya percaya atau jangan percaya, Bang? Ya, baik. Bang Zuma, sebenarnya kita harus bedakan, tanpa Paulus, Yesus bisa dipercaya bahwa dia adalah Mesias. Hilangkan kita Paulus, tapi yang kalau Bang Zuma hanya mengakui tentang tulisan 11 rasul itu, 11 muridnya itu, Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes itu adalah murid Yesus. Jadi tanpa Paulus pun kita bisa mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah yang telah bangkit dari antara orang mati, disalib. Kan itu yang kita bicarakan dari tadi. Dia pernah disalib, dia pernah berkata-kata aku akan bangkit. Tanpa kita tidak membaca pun, kita tidak membahas tentang kitab Paulus pun. Tidak ada yang kita baca pun satu pun dengan kitab Paulus. Jadi tanpa kitab Paulus pun, yang Bukan kita begitu. bicarakan sekarang, Bukan begitu, Bang. Di luar ke-11 murid, yang datang ngaku-ngaku bertemu Mesias di gurun itu siapa? iya, itu sebabnya saya bilang sama Bang Zuma, katakan Paulus itu adalah Tidak membawa bisa. Yesus. Yang apa? Karena Kristen itu pengikut Paulus. Tidak Enggak. bisa, Bang. Loh, Bro, saya bisa. Gini, bro. nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Kita harus jelaskan itu kepada Juma. Jangan kita buat berdalil seperti tadi. Jadi begini, Juma. Iya. Mesias. Bang Lubis, itu. bentar dulu Bang Lubis. Bang Lubis Ya, apa gimana Tian? Tian mau istirahat dulu? Boleh. Iya, Oh, iya. dari tadi Bang Doa ini tadi udah mulai bicara. Oke lah Bang Zuma. Sama Bang Doa dulu Bang Zuma. Terima kasih, Saudara Pian. Terima kasih. Ya, silakan dimute Saya- dulu aja Bang Tian. Sebentar aja nih, Bang Ian, saya sebentar aja. Artinya begini, kurang etis kita kalau misalnya kita nggak jelaskan sama publik ya, bagaimana pertanyaan Juma tadi, karena ini sangat penting harus kita jawab ini. Jadi begini Bang Juma, Mesias itu adalah orang Yesus yang sudah kembali kepada kekekalan. Dia adalah roh. Makanya si Paulus ini tersungkur jatuh melihat terang yang begitu terang, ya, dia buta. Itu Yesus. Dalam konsepnya apa ya? Konteksnya dia sudah kembali kepada kekekalannya. Sama seperti Matius 28 ayat 20 mengatakan, aku akan menyertai engkau selama-lamanya sampai akhir zaman. Yohanes 14 ayat 23, aku dan Bapa akan datang dan diam di dalamnya. Jadi konteks Mesias kita harus tahu dulu. Mesias ini Yesus masih di dalam dunia, dia sebagai manusia. Karena dia yang diurapi. Nah, maksudnya di sini Mesias palsu adalah orang manusia yang mengaku telah diurapi Tuhan sebagai juru selamat. Gitu loh. Begitu Bang Juma. Oke, silakan Bang Tian. Silakan. Saudara, terima kasih atas pernyataan saudara nih. Ya, mencoba untuk memilah Mesias yang dimaksud adalah orang, sedangkan yang datang kepada Paulus itu adalah bukan lagi orang, tapi dia Mesias kan? Mesias. Anggaplah Anda benar. Coba Anda baca Galatia 3:27. Karena kamu semua yang dibaptis, yang diurapi dalam Kristus
telah mengenakan Kristus. Boleh tidak saya mengatakan bahwa Kristus palsu itu kalian? Karena kalian adalah Kristus. Memakai Kristus. Yang bukan polisi memakai seragam polisi, polisi palsu. Yang bukan TNI memakai seragam TNI, TNI gadungan. Yang bukan Kristus memakai Kristus itu palsu semua. Boleh enggak saya katakan bahwa ketika orang yang Anda maksud, maka saya katakan kalianlah itu. Kenapa? Begini, 3:27, karena kamu semua yang diurapi dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Anda mengenakan Kristus kan? Apakah Anda Kristus? Bukan. Anda mengenakan Kristus berarti Anda Kristus apa? Asli apa palsu Anda ini? Bukan begitu pengertiannya. Ya, bukan begitu karena Anda ingin. Belajar dulu. Aduh, gimana? Ya udah, Anda jelaskan Begini kepada saya. Begini Juma. Silakan. Mesias yang dimaksud itu Mesias Kristus itu pertama seperti apa yang sudah dinubuatkan di Yesaya 53, lalu di Mazmur 22. Ya, itu mah asli kalau itu. Ini Dengar yang dulu, dimaksud dengar dulu. Mesias palsu. Loh kok larinya asli? Kalau saya menjadi Mesias palsu kamu bilang, saya tidak pernah mengaku seperti apa yang tertulis di Yesaya 53. Galatia 3:27 Dan Mazmur ini loh, 22. Bang. Bukan asli yang dicari, yang palsu yang dicari, Abang. Iya. Yang palsu Kristen itu ini. tidak pernah mengaku dirinya Galatia Yesus, 3, tetapi Galatia dia 3. diurapi di dalam nama Yesus gitu loh. Kenapa sekarang jadi Yesus? Tadi katanya bukan manusia. Tadi katanya manusia. Abang kan yang memilah tadi. Yang dimaksud Mesias di situ adalah manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ada 3 berarti kandidat. Bisa Tuhan, bisa iblis, bisa malaikat. Nah sekarang, Yesusnya mengatakan ada Kristus palsu. Kristus palsu. Kristus ini siapa sih sebenarnya? Yesus kan? Dengan kata lain, ada Yesus palsu. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa membuktikan yang datang ke Paulus itu Yesus asli? Sementara Paulus sendiri mengatakan yang datang kepadaku bukan manusia. Sedangkan yang asli manusia. Dan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus yang palsu. Yang datang kepada Paulus, aslinya. Mesias palsu. Mesias Iya. palsu itu jelas merujuk orang, manusia. Iya, sekarang Yesusnya ketika dia sudah bukan orang menurut pandangan saudara, dia Mesias atau bukan? Menurut yang tertulis, dia Kristus tetap. Karena dia bukan orang lagi. Ya, berarti bisa saja yang datang itu berupa roh, berupa cahaya, berupa manusia. Karena Yesus yang asli yang adalah Mesias ternyata dia juga Mesias pada saat dia bukan lagi manusia. Kan aneh ada abangku ini. Beda Juma. Jadi pisahkan Mesias. Beda begini. Yesus kan sudah mati dan bangkit di hari ketiga. Lalu dia naik ke surga. Ini persoalannya, kejadian si Paulus ini kan setelah Yesus naik ke surga. Nah, bagaimana Anda bisa membuktikan itu adalah Yesus anak Maria? Pertama, yang bisa kita buktikan adalah dalil-dalil kitab-kitab Paulus itu semua itu searah benang merahnya dengan Injil Matius, Lukas, dan Markus. Oke, sekarang Yesus Itu mengatakan. 1. 2, Oke, Paulus dengan Petrus satu pelayanan. saya bantah Bang. Menurut Nah, Yesus, satu pelayanan. kedatangan kalau Yesus yang asli datang apa? Tanda Yesus, maksudnya tanda yang kedua kah atau yang ketiga? Kita harus paham dulu. Apa yang kedua, apa yang pertama? Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu oleh muridnya? Kenapa Anda? Yang mana nih? Kedatangan kedua atau kedatangan? Nah, Nah, yang mana nih? emang Yang Yesus mana? datang berapa kali Bang ke bumi? Jadi begini. Inilah dalilnya Yesus itu Tuhan, Juma. Lah, Ini dalilnya. tidak ada Yesus manusia itu Tuhan abangku nggak. Jadi sama seperti Bisa jadi. cahaya api yang dilihat Musa. Yang Begitu juga yang dilihat oleh Paulus. Justru yang begitu. Tuhan ini saudaraku, justru Yesus yang Tuhan inilah yang kemudian harus kita hati-hati. Ya, sejak kapan Yesus yang Jadi apa yang dilihat Musa, peristiwa penglihatan Musa tentang Tuhan, Kenapa lari? sama seperti penglihatan yang dilihatkan oleh Paulus. Gitu loh. Aduh, sekarang Yesusnya ditanya muridnya yang asli. Guru, apa tanda kedatanganmu? Sekarang tanda itu ada nggak ketika dia datang kepada Paulus ngaku Yesus? Tanda kedatangan yang mana nih, Juma? Kok dah? Masolang ke Akhir zamankah untuk menghakimi?
Dia kan datang sebagai anak manusia. Tetapi ketika kedatangan pertemuan Paulus dengan Yesus, Di mana dia Yesus dalam wujud keilahiannya. Di mana Yesus mengatakan Keilahiannya cuma. Jadi harus kamu bisa pisahkan itu. Gitu. saya angkat tangan abangku, saya nyerah. Memang udah banyak orang di Komal ini menyerah sama saya. Iya. Iya benar. Udah banyak di Komal ini. Oke. Tadi malam si Kainama ya. Iya. Banyak kok. Mm-mm. Jadi kalau mau belajar datang ke Komal saya dan saya ajari cuma ya. Oke, baik. Bedakan Juma Mesias. Pertanyaan terakhir kepada saudara yang mengaku pintar. Orang Silakan. Iya, orang banyak yang disesatkan dengan Kristus Mesias palsu ini mana? Begini, Mm-mm. Yesus itu atau Isa Al-Masih, ya. Kenapa ke situ? Saya harus katakan yang sebenarnya, kan? Mulai. Yesus yang mana nih? Yang lahir di bawah pohon kurma, kan? Ini banyak yang palsu nih, Gini dengan nih banyak yang sesat juga, miliaran itu yang sesat. giliran Anda yang harus mendengarkan saya, yang mendapatkan nasihat di situ adalah orang yang hidup di abad pertama, dan Yesus mengatakan bahwa angkatan jahat itu sesaman dengan dia. Yesus palsu sesaman dengan dia. Penyesat itu harus datang ke murid-muridnya yang duduk di Bukit Zaitun bersama dengan dia. Kenapa lari ke abad ke-7, Bang? Otak Anda terselip Terus kenapa lari ke abad ke-21? Ke saya misalnya. Saya Yesus mengatakan apa? Gini Juma. Yesus mengatakan apa? Cuma bedakan. Pada hari terakhir nanti akan banyak orang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namaku. Anda masuk nggak dalam kategori itu? Berarti Yesus Tuhan. Banyak memanggil nama dia Tuhan. Kan? Dulu Anda masuk dalam kategori itu. Itu ayat Matius 7 ayat 21. Itu Masuk tidak Anda dalam kategori itu. Jangan tertawa dulu. Kalau saya melakukan kehendak Bapa, saya akan masuk surga dong. Tolong tunjukkan di mana kehendak Bapak agar Anda kemudian makan babi. Jadi Markus 7 itu semua makanan bisa boleh dimakan. Kehendak Bapak, kehendak Hukum haram itu hanya diberlakukan ketika kita menyembah Tuhan dengan mempersembahkan darah dan daging hewan. Saudara, kehendak Bapak. Kehendak Bapak itu kan Kehendak Bapak itu ya supaya Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan. Siapa yang tercium kata Rasul? bicara mengenai babi. Markus 7 kalau masalah makanan mah Markus 7. Kehendak Bapak, saudara, bukan kehendak Markus. Markus 7 Yesus yang mengatakan. Saya ulang lagi, kalau Anda mengatakan kehendak Bapak, tolong hargai pertanyaan saya. Di mana Bapak berkehendak agar Anda makan babi? Bang Zuma, sebenarnya dikelirkan dulu tadi, yang datang kepada mungkin itu tadi harus clear satu-satu. Iya, Yang datang kepada Paulus, apakah yang datang Yesus kepada Paulus, yang apakah benar itu atau yang Yesus? Yesus palsu? Oke. Jadi harus Silakan Saudara Pian. Ya, silakan Ya, Saudara Pian. sebenarnya makanya saya jawaban dan Bang Zuma bilang tadi berarti sekarang adalah yang disesatkan itu adalah orang Kristen. Tapi saya mau beritahu sama Bang Zuma. Kalau bukan kandidatnya yang lain siapa, Bang? Ya, makanya itu orang Kristen itu Bang Zuma pertama sekali menyebut diri di Antiokhia dan itu bukan murid Paulus. Lalu murid Berarti siapa? yang menyebut diri Itu murid mereka siapa, Bang? Kristen, Murid siapa? itu diajarin oleh Barnabas dan orang yang dikirim dari Rasul. Saudara, gini aja deh. Kita nggak usah berbelit-belit kemana-mana. Jadi gini, ketika Yesus mengatakan di dalam pengajarannya kepada muridnya, Yohanes 16, adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang. Aku harus pergi, karena akan datang seorang penolong lain. Nah, menurut Yesus, dia pergi, siapa yang datang? Ya, Roh Kudus penghibur, Roh penghibur. Yang datang kepada Paulus, siapa? Ya, Yesus. Di mana Yesus mengatakan, aku memang harus pergi supaya aku datang.
Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, aku tidak datang. Gitu. Yohanes 14 ayat 23, Juma. Aku Coba memang baca Yohanes. harus pergi. Enggak, Yohanes 14 ayat 23 baca dulu, Juma. Harus pergi. Bang Sebab Lubis, kalau suaranya aku dikecilin, Bang tidak Lubis. pergi, Suara Bang Suma kecil. penghibur lain itu tidak akan datang. Sekarang yang datang kepada Paulus penghibur lain atau Yesus? Ya, baik Bang Zuma. Iya. Bang Zuma harus bisa telaah perkataan Bang Zuma ketika Yesus bilang kalau aku tidak pergi kepada Bapa, penghibur itu tidak akan datang. Apakah Iya. Yesus berkata kalau aku sudah pergi kepada Bapa dan tidak pernah lagi menampakkan diri kepada Bapa? Apakah itu maksudnya? Bukan, yang datang Oh. setelah aku bukan aku. Ayo. Enggak, Yesus Loh, bilang loh, loh, kalau loh, loh, aku loh. tidak pergi Loh, loh, kepada loh, 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 Bapa, loh. penghibur Ah. itu tidak datang. Ah. Tapi bukan berarti Yesus tidak bisa datang lagi. Itu dua hal yang berbeda. Oh, tidak bisa. Anda jangan menambahkan dalil. Dia mengatakan sendiri loh, bahwasanya yang datang setelah dia itu ada dua. Sebelum dia datang yang asli. Yang pertama adalah Yesus palsu. Yang kedua adalah roh kebenaran. Atau seorang penghibur lain. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus ini seorang penolong lain atau Yesus? Tuhan langsung. Tuhan Yesus. Nah, itu apalagi Tuhan. Coba. Tuhan Yesus ya. Kan dia- Yesus tuh. Dia kan ditulis tuh. Dengar dulu. Aku Tuhan. Aku katanya. memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang. Ya Roh Kudus ya. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus siapa? Tuhan Bang sendiri. Zuma, Yohanes Lalu di 14 mana ayat 3, Yesus Bang Zuma. mengatakan bahwa aku akan datang? Di mana? Ada Yohanes 14 ayat 23. Sebentar Bang Coba Tian. Anda baca nomor 27-nya. Yohanes 14 ayat 23. Iya, coba Anda Dan baca nomor apabila aku telah 27-nya. pergi Supaya Anda situ tahu dan telah maksudnya apa menyediakan itu. tempat bagimu, Itu aku ucapan akan Yesus datang kepada Bani kembali. Israel, Bung. Bukan ucapan untuk Anda. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Iya, artinya Yesus bilang kalau aku sudah pergi, aku akan datang kembali. Tapi Kepada Yesus siapa dia bilang, kalau datang? aku Kepada tidak siapa pergi, dia datang? Kepada siapa? Ya kepada siapa pun Kepada siapa? Zuma. Kepada Lalu murid-murid jangan dia Anda berkata merusak kepada tatanan ajaran Yesus. Juma, gimana sih kamu penafsirannya? Jangan. Juma kamu gimana? Coba gini. Saya baca dulu Yohanes. Jangan Bang Anda Lubis, kemudian suaranya agak kecil melebarkan, dulu, Bang Lubis. menambah-nambahkan ucapan Yesus. Jangan, Bung. Itu ucapan Yesus kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada Anda, bukan kepada saya. Bukan kepada Paulus. Justru Paulus ini yang harus kemudian diwanti-wanti. Ingat ya. Paulus, Juma, Yuk, dengar dulu. kamu harus pisahkan kemana? Lubis, Kamu tuh omong kosong, omong kosong. Kau cuman penyesat. Volumenya dia kecil. Yesusnya berpesan kepada ke-11 muridnya. Kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Lalu kemudian setelah mereka melakukan pembicaraan pribadi di Bukit Zaitun, datanglah Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Nasihat Yesus kepada ke-11 muridnya, percaya atau jangan percaya? Baik Bang Itu Zuma. bukan Mesias sebagai manusia. Bung, kalau Anda hanya ingin menyesatkan, bukan di sini tempat. Begini, Juma, kamu yang menyesatkan. Mesias itu jelas manusia yang diurapi. Beda. Nah, Yesus mengatakan itu harus membedakan. Ini yang Harus. harus Mesias. dibedakan itu. Begini Juma. Mesias itu apa artinya? Anda di bawah. Anda di bawah. Kalah kamu kan? Anda di bawah. Kalah. Anda Suara sampean itu Anda terlalu ke besar, neraka. kecil Biasa tadi. ke gereja colok pantat pendeta, jilat tangan kau. Tidak ada tempat untuk penyesat di sini. Ke-11 murid Yesus duduk di Bukit Zaitun. Paham itu? Ke-11 murid Yesus duduk di Bukit Zaitun. Mendapatkan nasihat dari gurunya. Apa kata Yesus? Kalau ada orang datang kepadamu mengaku bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Paulus datang mengaku bertemu siapa? Mesias kan? Menurut Yesus, percaya atau jangan percaya? Juma, yang datang sama Paulus itu orang atau cahaya? Saya ulang samamu. Bukan dia katakan orang atau cahaya. Saudaraku, jangan memperbodoh diri. Anda turun kalau Anda memperbodoh diri. Saya tidak mau berdiskusi dengan orang bodoh. Yesus tidak mengatakan kalau ada orang bertemu dengan orang, ada orang bertemu dengan cahaya. Tidak.
Kalau ada orang berkata ada Mesias, bukan cahaya wilayahnya. ada atau orang. Tolong jangan Anda menggiring sesuatu yang Yesus sendiri tidak pernah ucapkan. Jangan. Apabila Baik, ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Ketika kemudian beberapa tahun setelahnya, Paulus datang mengaku bertemu dengan Mesias ketika dia ke Damsik. Apa nasihat Yesusnya? Percaya atau jangan percaya? Nah, dibuktikan dulu betul nggak dia Mesias itu? Begitu bahasanya. Begitu bahasanya. Kenapa Jadi bisa maksud- kau nantang Yesus? Sekarang Karena- kau mengatakan kepada Yesus, dibuktikan dulu Yesus. Kita buktikan dulu apanya ini. Sabar dulu. Yesusnya mengatakan percaya atau jangan percaya. Yesus atau iblis kan perlu pembuktian. Nah sekarang Yesus mengatakan ada perlu pembuktian nggak? Betul. Ya, harus dibuktikan lah. Enggak ada. Pokoknya Yesus mengatakan kalau ada yang datang mengaku bertemu Mesias, tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Makanya apa? Ada yang mengaku Yesus nih. Maka Kan yang mengaku Yesus ini, yang cahaya ini yang datang Betul. kepada Paulus. Paulus mengaku Yesus Nah, kan. sekarang tanda-tanda kedatangan Mesias asli ada nggak pada saat itu? Ya, dia kan mengaku Yesus. Iya, itulah yang dikatakan jangan percaya. Sabar dulu. Jangan langsung nggak percaya. Dibuktikan Kenapa dulu. Yesus kau bantah, Sabar dulu. kawan? Sabar dulu, sabar. Kenapa bantah Yesus ente? Sabar dulu. Apakah benar Bang itu Indra, Yesus? syukran. Kita ragukan dulu itu Yesus. Ya. Kita sanksikan dulu. Itu Sekarang Yesus itu. kan Yesus mengatakan tanda-tanda ketika aku yang datang apa? Betul. Ada nggak tanda itu? Ya. Kedatangan Ada nggak tanda akhir itu? zaman itu. Ada Nggak tanda itu, Bang? Ada Nggak nggak tanda itu? Nggak ada. Nah, percaya atau jangan percaya? Oh, bisa percaya, bisa nggak? Oh, ya sudah. Sabar dulu. Menunggu dibuktikan. Pembuktian. Apa lagi? Ada nggak tanda itu? Itu buktinya. Jadi itu pernyataan Yesus itu untuk kedatangan kedua di akhir zaman. Itu dia. Kalau dia yang datang, maka tanda itu ada dan itulah tanda akhir zaman. Betul. Kalau kau bilang tanda-tanda yang dinyatakan Yesus itu untuk akhir zamannya itu, bukan Iya, untuk kedatangan. sekarang kalau yang asli datang pada zaman itu, itulah akhir zamannya. Oh, Jika sudah. yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, maka jangan percaya. Dulu. Lucu. Nah, Saudara ini, aduh, parah kali lah kalian. Jangan dibatasi Yesus langsung datang pertama, datang kedua, nggak perlu Yesus datang lagi. sendiri Salah. yang mengatakan itu, ya Allah, ya Karim. Tanda Ya Allah, kedatanganku. 1, 2, 3, 4. Kalau ada orang berkata, aku Mesias, tapi tidak ada tanda itu, percaya atau jangan percaya? Untuk kedatangan kedua ya nggak percayalah. Astagfirullahaladzim. Kan kedatangan Yesus kepada Paulus bukanlah kedatangan akhir zaman, kedatangan yang untuk memanggil Paulus jadi rasul. Parah. Kan Yesus mengatakan kalau tidak ada tanda itu jangan percaya, Bang. Jangan Itu bukan percaya. aku. Maksudmu kayak mana? Itu kan pernyataan Yesus itu untuk kedatangan dia di akhir zaman, bukan kedatangan dia sebelum. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Kok kepaksakan? Akhir zaman itu kapanpun. Kalau Yesus sudah datang, itulah Iya. akhir zamannya. Oh salah nggak betul. Astagfirullah. Lah, Yesus mengatakan kalau ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, percaya atau jangan percaya? Oh jangan percaya, jangan langsung percaya. Jangan percaya. Udah. Tapi ingat, ada nih. Iya udah turunkan. Cuma turun. Dan bikin pusing aja orang dongok bahlul dulu. Bikin habis kopi Bang Joma. Bikin jengkel aja orang bodoh bahlul kayak gitu. Yesus sendiri yang mengatakan, jika ada orang yang berkata ada Mesias di sini di sana, jangan kau percaya. Kenapa bisa jangan percaya? Karena kalau aku yang datang, tanda-tanda ini akan menyertai aku, tolol. Maka karena tanda-tanda itu tidak ada pada zaman itu, jangan percaya. Dipelintir lagi dalilnya. Pelintir kemana-mana. Kan aneh. Katanya edukasi, tapi membodohi.
Aku akan datang dengan tanda-tanda. Kalau bukan aku, jangan percaya. Nah sekarang yang datang kepada Paulus ada nggak tanda itu? Ada nggak? Nggak ada. Tidak. Nggak ada. Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Apabila Anda percaya, ya inilah akibatnya. Inilah akibatnya. Kalau percaya melawan Yesus. Iya. Itu membantah Yesus itu. Kan aneh. Dalil kok dibantah kawan-kawan. Jangan kayak gitulah. Ya, film India kalau berlebihan juga itu nggak bagus. Jangan ngotot menyesatkan, jangan. Lembutkan hatinya. Jangan karena kami ini Islam, Anda mengatakan Anda tidak punya hak. Loh, kami berdasar dalil, bos. Kami tidak mengada-ngada. Apa sih keuntungan kami? Nggak ada. Toh kami nggak percaya kepada Paulus. Toh kami juga tidak percaya kepada pemberitaan Yesus kok. Kami ini Muslim. Kami ini pengikut Nabi Muhammad. Cuman, marilah kita memberikan edukasi. Jangan ngotot kepada sesuatu yang membantah Bible. 11 murid di Bukit Zaitun berbicara mengenai kepribadian masalah hal-hal prinsip dalam iman mereka kepada Yesus. Mereka bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir zaman? Nah, itu include. Tanda akhir zaman adalah aku datang. Karena kenapa tanda akhir zaman itu aku datang? Karena pada saat aku datang, tanda-tanda kiamat itu ada bersama aku. Jadi kalau ada yang mengaku aku tapi tidak ada tanda akhir zaman dia bawa, itu bukan aku, jangan kau percaya. Makanya Al-Quran dalam surah As-Sukhruf ayat 61, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam, kedatangan Nabi Isa adalah pertanda akan datangnya hari kiamat. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha fattabi'un hadza siratul mustaqim. Kedatangan Nabi Isa yang kedua kali adalah tanda akhir zaman, tanda hari kiamat. Nah, ketika ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda akhir zaman berakhirnya dunia ini? Yesus mengatakan matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Itu tanda apa? Tanda kiamat. Itu bertanda kiamat. Al-Quran menjelaskan itu. Yesus mengatakan itu. Datang Anda membantah. Itu adalah Yesus. Ada nggak tanda itu? Nggak ada. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Lah, kenapa Anda percaya? Udah salah ngotot lagi. Udah jelas-jelas kok dinasehatin muridnya di situ. Jangan ente percaya. Sekarang begini analoginya. Saya, Bunda Rahma, Bang Handi, Bang Baal, Bang Pian, Bang Indra, Bang Arif duduk di atas Bukit Zaitun. Bertemu dengan Yesus. Bertanyalah kemudian Bunda Rahma kepada Yesus. Tuhan, apa tanda kedatangan Tuhan? Dan apa tanda akhir zaman, wahai Tuhan Yesus yang mulia? Yesus mengatakan, tanda kedatanganku satu, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihatku, seluruh manusia akan meratap. Matahari menjadi gelap, Bunda Rahma. Bulan tak bercahaya, Bunda Rahma. Bintang-bintang akan berjatuhan, Bunda Rahma. Kuasa langit akan berguncang, Bunda Rahma. Oh, itu tanda kedatanganmu. Dan itu tanda akhir zaman kah? Ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku Bunda Rahma bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Kalau tidak ada tandaku yang kusebutkan tadi, jangan kau percaya. Kemudian Bunda Rahma ke pasar, Bang Handi ke kantor, Bang Baal kemudian ke kantor, semuanya berpencar. Tiba datang orang yang tidak duduk bersama dengan Yesus di Bukit Zaitun itu. Yang ada cuma Bang Arif, Bang Indra, Bang Yosua, Bunda Rahma, Bang Baal, Bang Handi, Bang Pian. Cuman itu doang. Dinasehati. Kalau ada orang yang datang kepada kalian berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun dalam bilik, jangan kau percaya.
1 bulan, 3 bulan, 1 tahun kemudian, datanglah orang di luar daripada kami yang berkumpul dengan Yesus. Itu datang, bom-bom datang. Hei, Bunda Rahma, ya paman, aku bertemu dengan Yesus di Papua loh. Nah, kami yang mendapatkan nasihat ini, percaya nggak kepada bom-bom? Ya begitu Yesus. Ada nggak? Bunda Rahma bertanya ke bom-bom, oh, masa sih? Iya, tapi kok nggak kiamat? Kok bulan tidak jadi gelap? Matahari kok nggak jadi gelap? Bintang-bintang kok nggak berjatuhan? Kuasa langit kok nggak berguncang? Ah, jangan percaya. Itu bukan Yesus. Karena Yesus memberikan tanda dan akhir zaman kepada kami. Yang datang kepadamu bom-bom, pasti bukan Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, ketika aku tanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Yesus menjelaskan A, B, C, D, E. Apa yang kamu temukan ketika kamu bertemu dengan Yesus? Wah, ada. Cuman cuacanya dingin, dia datang dengan rambut panjang, wajahnya bercahaya. Kata Yesus, percaya apa enggak percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Itulah yang terjadi terhadap Paulus. Makanya Paulus ketika nggak dipercaya di tanah Yudea, lari dia ke Athena dan Roma. Karena Yesus sudah menasihatkan murid-muridnya, jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu aku, tetapi tidak ada tanda-tanda akhir zamannya. Karena kalau aku yang datang, berarti aku dibarengi dengan tanda akhir zaman. Bang Zuma dulu, saya respon sedikit Bang Zuma. Iya, silakan saudaraku. Tapi jangan ngeyel, silakan. Enggak ngeyel, memang betul yang Bang Zuma bilang. Dalam yang sebenarnya Bang Zuma aja yang kurang apa. Yesus datang tentang hari zaman, tentang zaman akhir zaman, itu berarti disertai dengan kilat sambung menyambung, pokoknya dengan malaikat-malaikatnya. Tapi di Yohanes pasal 14, Yesus bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku kembali kepadamu. Jadi ada dua, Yesus bilang, aku tidak meninggalkan engkau, tapi ada juga tentang akhir zaman. Kedatangannya tentang akhir zaman, disertai dengan tanda-tanda. Jadi ada, kalau mau saya katakan sama Bang Zuma, di Yohanes itu bilang, aku pergi dan tidak meninggalkan engkau, kembali lagi kepadamu. Tetapi Yesus bilang juga tentang akhir zaman, kedatanganku. Kalau akhir zaman itu disertai. Jadi ada beda dua hal. Iya, Bang. Sekarang yang diminta di sana kan bukan kepada siapa. Ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi ke rumah Bapa dan akan datang lagi untuk menemui kalian. Itu kan Thomas, itu kan Filipus, itu kan Andreas, itu kan Kepas. Kan Paulus. Tolonglah jujur membaca dalil. Aku akan pergi kepada Bapa. Apa yang kau minta dalam namaku akan aku kabulkan. Dalam nama Bapa. Itu ucapan Yesus pada murid-muridnya, bukan kepada kita. Kepada muridnya. Man ansari ilallah, nahnu ansarullah. Itu yang dijelaskan dalam Al-Quran juga. Bahwa murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam jelas, itu mendapatkan predikat spesial, kredit plus daripada orang-orang Yahudi yang membantah dia. Nahnu ansarullah, kata mereka. Kami akan menolongmu, kami akan membantumu. Itu, tetapi yang membencinya, tak ada kemudian Yesus ke sana menyediakan tempat di surga untuk yang membencinya. Apalagi yang menganiaya muridnya, nggak ada. Jadi ketika Yesus itu datang, ada dua hal penafsiran. Yang datang itu ajarannya yang dibawa oleh seorang penolong lain. Karena di data Yohanes 14 yang Anda bawa, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya penolong lain ini menyertai kamu selama-lamanya. Itu. Dan ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Sekarang siapa yang memuliakan Yesus antara kita? Bian dengan saya. Yang memuliakan siapa? Saya, abangku. Kamu itu berasal dari agama yang memfitnah dia. Mati disalib karena tipu muslihat. Karena yang tadi itulah yang kita bahas. Apakah itu kemuliaan? Tidak. Yang mulia itu ketika Yesus terindikasi di sidang, ingin dibunuh, ingin dihujat, ingin dinista, ingin disalib. Orang yang memuliakannya akan membela. Tidak akan mungkin Yesus itu terjamah sedikit pun oleh orang-orang pembencinya. Karena Yesus manusia mulia. Yesus dimuliakan sebelum dunia ini dijadikan. Dia dikasihi oleh Bapa.
maka tidak mungkin kemudian Yesus itu dikutuk dan menanggung semua dosa-dosa orang Roma dan Yunani. Gak mungkin. Gak mungkin Yesus itu menjadi tempat sampah. Gak mungkin Yesus itu tempat penampungan dosa. Gak mungkin. Dia adalah manusia mulia. Sedangkan tempat penampungan dosa itu adalah iblis. Tempat penampungan dosa itu adalah neraka jahanam. Bukan Yesus. Yesus orang mulia. Yesus manusia suci. Dia kemudian dimuliakan oleh dan kasihi oleh Bapa yang telah mengutusnya. Jadi mustahile. Oleh karena itulah kemudian yang datang menyertai murid-murid setelahnya itu adalah seorang penolong lain. Itu fakta, saudaraku. Itu fakta, itu real. Sedangkan Paulus masuk nggak dalam kategori murid? Enggak. Shalom, shalom. Selamat malam. Izin. Shalom. Ya, silakan saudara Yosua. Ya, terima kasih. Jadi kenapa orang Kristen itu menuhankan Yesus yang dalam rupanya manusia? Karena Yesus itu sebelum inkarnasinya menjadi manusia, dia itu adalah perkataan Allah, firman Allah. Maka perkataan Allah itu bersama-sama dengan Allah sesuai Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi perkataan Allah ini harus bersama-sama dengan Allah. Karena Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia, segala sesuatu tidak akan terjadi. Jadi firman itu yang bersama-sama dengan Allah yang menjadikan segala sesuatu. Maka di Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang itu jadi. Yang menjadikan terang itu adalah firman Allah. Maka Yesus mengatakan di Wahyu 1. Kenapa lari ke sini penjelasannya ya? Sabar. Aku kan sabar Bang Handi, Bang Sam. Yesus mengatakan bahwa dialah sang firman Allah di Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa Omega. Firman Allah yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Di Yohanes 5 ayat 42 dan 44 kata Yesus, jikalau engkau percaya kepada Musa, tentu kamu percaya kepadaku juga, sebab Musa pun menulis tentang aku. Orang-orang bingung pada saat itu. Namamu tidak tertulis di dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus. Tetapi Yesus mengakui Musa menulis tentang dia. Yesus berkata, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Orang-orang Yahudi sekali lagi bingung. Umurmu saja tidak sampai. Kedatangan Yesus sesuai. Kenapa? Di sini hujan deras, suara Anda mengecil juga. Oh iya, sorry. Lanjut sesuai. Ya, terima kasih. Jadi nubuatan. Jangan lanjut dulu lah, dibuktikan dulu. Di mana di Bible itu, khusus di perjanjian lama kitabnya Musa ya. Di situ tertulis nama Yesus menurut Anda? Ya, nama Yesus memang tidak tertulis secara eksplisit di dalam perjanjian lama. Tidak ada dong. Ya, sabar. Tetapi esensinya itu, keberadaannya itu sudah ada. Maka itu Tadi Anda ngomong bahwa Nabi Musa menceritakan tentang Yesus. Kan gitu, di mana tertulis itu? karena Yesus itu adalah firman Allah. Saya nggak nanya Yesus. Statement Nabi Musa membicarakan Yesus tertulis di mana? Oke, di Kejadian 1 ayat 26. Baiklah, kita menciptakan manusia sesuai dengan itu ya. Sebentar, sabar. Di Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mana Yesusnya itu? Ya, Yesus ada di situ, di perkataan. Mana Yesus di situ? Anda ini kok ngarang dulu gitu loh. Iya, sabar. Enggak, Anda harus komitmen dengan statement Anda. Anda tadi mengatakan Musa itu membicarakan tentang Yesus. Di mana Musa ngomong begitu? Di mana? Iya, Yesus kan mengakui di Wahyu. Saya nggak ngomong Yesus mengakui. Saya maunya statementnya Nabi Musa. Anda kayak ngomong tadi. Kalau enggak ditarik kata-katanya. Jangan berbohong. Enggak, aku enggak berbohong. Ya, di mana kalau nggak berbohong? Tertulis di mana itu Musa berstatement tentang Yesus? Ya, Anda buka Yohanes 5 ayat 42. Nah, Yohanes itu bukan perkataan Musa. Duh,
Itu Tuhan Yesus yang berbicara. Saya nggak minta Yesus yang ngomong. Saya minta Musa yang ngomong. Ya, di Kejadian 1 ayat 26. Nggak ada Yesus di situ. Nggak ada Yesus di situ. Nggak ada. Ya, memang. Kalau nggak ada berarti statement awal Anda itu nol besar, pembohong. Sabar. Jadi, nama Yesus memang tidak disebut. Ya udah kalau tidak ada ditarik ucapannya yang dari awal tadi. Jangan nipu di sini. Saya nggak mau ditipu sama Anda. Boleh nipu di luar sana, tapi di sini ditarik itu ucapannya. Kalau Anda nggak tarik, Anda penipu. Bicara itu harus dibuktikan. Anda tadi menjual nama Nabi Musa. Nabi Musa membicarakan tentang Yesus. Anda nggak bisa buktikan. Ya, siapa yang dimaksud dengan kata di situ, kita di situ? Menurut Anda? Ya siapa itu kita? Ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Anda mengenal Nabi Musa Bapak Firman Roh Kudus. Sebentar, jangan dipotong. Maka itu di 1 Yohanes. Jangan ngomong ke Yohanes. Saya minta statement Nabi Musa. Saya minta statement Nabi Musa menyebut nama Yesus. Ya, nama Kalau nggak ada turun, Anda tidak mengakui menipu, tidak mau menarik kata-katanya, silakan Anda turun. Anda menipu di sini. Coba ada pemilih kayaknya di bawah. Sebentar. Mereka Bambili itu. Oke. Jangan ini yang naik, ini jangan Bambili aja yang naik. Ntar dulu. Turunkan dulu ini. Aku Kena tahu. ini. Kena. Sebentar, Nggak bisa, sama Bang. saya nggak mau. Saya nggak mau membiarkan Anda ngomong kalau Anda nggak bisa buktikan. Kalau Anda tidak bisa buktikan, Anda turun, Anda menipu di sini. Janganlah begitu. Siapa yang mengklaim, dia harus membuktikan. Karena saya ini sudah 67 tahun kurang 2 menit. Saya belum pernah menemukan data Nabi Musa menyebut Yesus. Pak Billy, Bang Handi, Tian, saya lupa Tian. Saya ngomong Oke, Bang Billy dulu yang punya kita. Bang Billy, pernah nggak Nabi Musa menyebut Yesus? Waduh, nggak ada. Apalagi pakai Bereshit 126 itu nggak ada. Di situ audiensnya ialah para malaikat atau dewan musyawarah ilahi. Itu bukan 3, di situ lebih dari 3. Terima kasih Bang Billy. Apa Bang Tian, mau Anda membetulkan teman Anda atau Anda mau meluruskan? Silakan. Ya, atau Yosua naik lagi. Ya, kalau di Yohanes bilang, Yesus bilang, Musa telah menulis tentang aku, bukan Yesus bilang, Musa telah menulis tentang Yesus, bukan. Jadi harus dibedakan, Musa menulis tentang aku, bukan tentang nama Yesus. Aku itu siapa? Aku itu siapa? Ya pribadi Yesus, makanya saya harus bisa Enggak, dibedakan. dulu dengerin dulu. Musa telah menulis tentang aku. Musa menulis aku itu siapa? Iya, di situ pribadinya Yesus. Ya di mana tertulis Nabi Musa pernah menulis Yesus? Makanya saya bilang, Bang Handi Seleb harus bisa dibedakan. Yesus tidak bilang, Musa telah menulis tentang Yesus. Berarti harus ada nama Yesus di sana. Ya aku itu siapa? Iya, akunya di situ Yesus. Makanya perkataan Oke. Yesus. Di mana Nabi Musa? Di mana Nabi Musa menyebut aku adalah Yesus? Nabi Musa menyebut aku itu adalah Yesus. Di mana itu? Tidak disebutkan nama Yesus di situ. Yesus bilang, Berarti ngarang. bukan Bang Hende. Makanya saya bilang perkataan Yesus, Musa menulis tentang aku, bukan tentang nama Yesus. Aku itu siapa? Aku itu siapa? Iya, akunya di situ Yesus. Ya di mana Nabi Musa menulis tentang itu? Di mana Nabi Musa menulis tentang itu? Iya, Musa menulis tentang cerita tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, tapi bukan tentang nama. Di mana? Di mana tertulis Ada Nabi nama Musa? Yesus. Di mana tertulis Nabi Musa menulis itu? Jangan begitu dong. Musa nggak ada hubungannya dengan Yesus. Zaman Musa nggak ada Yesus. Yesus kelahiran tahun Masehi. Nggak boleh begitu, Bang. Tapi teman-teman sabar. Diam dulu kau Yosua, diam dulu kau. Bambil dulu yang luruskan. Bambil ini bahaya ini kalau begini, pembohongan publik Bambil. Nggak boleh Harus begitu. diluruskan. Ini harus dipahami bahwa kitab Yohanes itu bukan seperti Torah statusnya yang diberikan di sini langsung kepada Musa. Kitab itu ditulis bukan oleh Yesus tapi oleh siapa? Tahun berapa? 110 baru ada kayak surat Yohanes, kitab Yohanes, Injil Yohanes itu 110. Jadi kurang lebih berapa abad tuh dari zaman Yesus mati, ya kan?
kira kurang lebih setengah abad baru nongol kitab Yohanes. Jangan begitulah, nggak boleh. Kalau ada tentang Yesus, di mana tunjukin Yesusnya di dalam Tanakh, di dalam Torah? Nggak ada. Nggak boleh begitu. Coba fokus ke kejadian 1:26 dulu Bang Billy. Itu kita itu Elohim sedang berkomunikasi dengan malaikat kan? Nase Adam, Betselmenu Kimotenu. Kenapa nggak bara Adam? Nase Adam. Misalnya saya mau buat kopi, saya nggak bukan bilang saya ingin menciptakan kopi, tapi saya ingin membuat kopi. Nase Adam, marilah kita membuat manusia. Di situ siapa audiensnya? Kalau kita lihat kitab Kejadian, audiensnya adalah malaikat. Oke, makanya kita mengenal di dalam Tanakh itu ada, kalau dalam Alkitab disebut Dewan Ilahi, Dewan Sidang Ilahi. Siapa anggotanya? Yaitu para malaikat. Jadi ketika dia nanti menciptakan sendiri, ayat 27 baru dibilang Elohim Bara'oto, dia menciptakan dengan sendiri, tidak membuat. Beda ya antara make dan create dalam bahasa Inggrisnya. Jadi di situ audiensnya adalah para malaikat, bukan Tritunggal. Nggak ada Tritunggal di dalam seluruh kitab para nabi Israel. Lanjut. Ya, ini area publik. Boleh mungkin Anda membahas itu di gereja, nggak ada. Pasti mereka terlena. Oh, benar juga ya, tapi di sini area publik. Ya, nggak boleh kayak gitu. Boleh Anda berpendapat begitu, tapi dipilah-pilah Anda posisi di mana sekarang. Ini area publik, banyak yang monitor. Jadi siapa yang berstatement dia harus membuktikan. Anda nggak boleh berbohong lah, nggak bagus. Ditarik itu kata-kata, Bang Tian, ditarik itu, nggak ada itu. Oke, setuju ditarik? Bukan ditarik Bang Henry. Ada dua persoalan di sini. Ini si Billy tadi bilang, oh kitab Yohanes tidak perlu pakai itu setelah udah ribuan tahun. Padahal kita menyebut nama Yesus yang tertulis di Yohanes di Perjanjian Baru. Bagaimana kita bisa memakainya? Bukan itu pertanyaannya. Di mana itu Nabi Musa menceritakan tentang Yesus? Ini dulu. Iya, saya sudah jawab Bang Handi Seleb. Bang Handi Seleb bukan tentang nama, tapi Yesus bilang tentang aku, bukan soal nama. Di mana nama Yesus besar? Di mana? Di mana Nabi Musa menceritakan ciri-ciri Yesus? Ya, Musa pernah menulis akan ada seorang nabi turun ke tengah-tengahmu. Di mana itu tertulis begitu? Ulangan 18. 18. Sama seperti aku Musa, aku akan menaruh firman di mulutmu itu. 18 itu. Itu yang Anda maksud. Iya, Musa pernah menulis tentang Yesus. Di mana? Iya, bukan tentang namanya tadi. Iya, tapi di mana? bahwa seorang nabi akan ada di tengah-tengahmu, akan datang ke tengah-tengahmu, di antara saudaramu. Dan itu Yesus yang Yesus klaim, Musa telah menulis tentang aku di Yohanes. Oke, gue ikutin nih. Berarti Yesus nabi, bukan Tuhan. Ya, dalam kekristenan Yesus nabi, imam, dan firman Allah, penyelamat. Jadi, saya nggak nanya itu, Yesus nabi apa Tuhan? iya. Gue percaya Musa kan, gue ikutin nih, gue kasih kelonggaran. Gue percaya Musa kan, habis itu ada nabi nanti di tengah-tengah. Jadi Yesus nabi, bukan Tuhan gitu. Kan saya sudah bilang sama Bang Andres, dia nabi, dia Al-Masih. Jadi, enggak, pertanyaan saya menurut Musa, Yesus nabi atau Tuhan? Gue beri kelonggaran. iya Bang Handi Seleb, saya sudah bilang bahwa Yesus itu juga nabi. Iya, nabi berarti bukan Tuhan menurut Musa. Karena bukan hanya Musa yang menulis tentang Yesus. Saya nggak nanya penulis lain. Menurut Musa, saya nggak nanya yang lain. Menurut Musa, Yesus itu nanti datang di tengah-tengahmu. Dia nabi atau Tuhan? Iya, kan yang kudu saya bilang tadi nabi. Nabi berarti Yesus bukan Tuhan. Aduh. Kenapa? Siapa bilang Gue beri kelonggaran. Anda yang diam dulu. Gue beri kelonggaran. Gue maklumi statement pertama. Di luar Anda gue beri kelonggaran, Anda yang menyempitkan. Kenapa Anda selalu cari jalan sempit? Kenapa? Bukan Seleb, saya sudah bilang nabi bukan hanya Musa. Saya nggak nanya itu, saya nanya Musa. Menurut Musa, menurut Anda tadi, Ulangan 18:18, seorang nabi akan datang di tengah-tengahmu. Aku akan menaruh firman di mulutnya dan seterusnya begitu. Masalahnya dalam sejarah Bani Israel nggak ada nabi yang jadi Tuhan, Bang Andi. Ya itu dia masalahnya. Gue nanya sama dia, gue beri kelonggaran. Kalau dia ikutin Musa, hentikan menuhankan Yesus. Setuju? Tidak mengikut Musa.
Nggak bisa hanya Tadi Musa Anda mengambil standar ada ini. banyak nabi. Tadi Anda, kitab yang tidak hanya Musa. Tadi Anda mengambil standar Musa. Saya nggak membahas nabi lain. Jangan memperlebar. Loh, yang menulis tentang Yesus bukan hanya Musa. Saya hanya membahas Musa tadi. Daniel, Nabi Mika. Saya nggak nanya itu. Saya nanya menurut Musa, Yesus nabi atau Tuhan? Jawab dulu. Saya sudah katakan tadi. Betul, Musa ada ayat menurut Musa akan datang seorang nabi di tengah-tengahmu. Nah, berarti menurut Musa Yesus adalah nabi. Betul? Iya, udah saya baca. Iya, baik. Musa. Anda percaya nggak omongan Musa Yesus adalah nabi? Iya, dia nabi. Baik, berarti Yesus bukan Tuhan menurut Musa. Lah dari mana kesimpulan? Makanya saya bilang Yesus Diam dulu. nabi bukan hanya Musa. Diam dulu, saya nggak nanya itu, jangan memperlebar. Kau sendiri gue beli kelonggaran, kau pula yang menyempitkan dirimu gitu loh. Bang Billy, ada nggak pengajaran zaman dulu itu nabi itu bisa menjadi Tuhan? Di dalam Torah nggak boleh menuhankan orang, nggak boleh. Ya Lois el-Fikazib, Tuhan itu bukan manusia. Jadi tidak ada dari zaman nabi pertama ya, dari Adam sampai Nabi Maleakhi, nggak ada pernah disembah gitu. Kalau ada orang yang bernama Yesus dalam bahasa Yunani kan, Yosos, dalam bahasa Ibrani Yehoshua. Kalau ada orang yang bernama Yesus yang disembah pasti pertama Yehoshua ben Nun, muridnya Musa. Tapi nggak disembah gitu. Gue tadi Bang Billy udah kasih kelonggaran, is okay lah. Ulangan 18 itu adalah Yesus seorang nabi. Ya mestinya konsisten dong bahwa Yesus nabi bukan Tuhan. Kenapa Anda gue beri kelonggaran, Anda sendiri yang jatuh ke jurang? Kenapa? Kenapa nggak konsisten? Kenapa sih selalu bohong? Kebohongan ditutupi dengan kebohongan, kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Kenapa Anda nggak mau jujur? Kenapa? Bisa saya jawab Bang? Sebuah nubuatan itu pasti ada namanya, misalnya nama Mesias, ada namanya, nama Elia, nanti akan datang Elia di akhir zaman, ada namanya. Nah Yesus nggak ada namanya dinubuatkan tertulis di dalam seluruh kitab Nabi Yahudi. Mesias, seorang raja akan datang. David makam Asyar Akim Lahem. Mesias namanya bukan Yesus, tapi namanya Daud, tertulis jelas. Nah Yesus di mana tertulis? Nggak pernah ditulis oleh nabi-nabi Israel, termasuk Moshe Rabenu. Lanjut. Ulangan 18 itu untuk siapa Bang Billy? Bagus pertanyaannya. Jadi akan aku bangkitkan seorang nabi dari tengah-tengahmu dan dari antara saudaramu. Berarti dalam teks dan konteks pada waktu itu. Siapa nabi setelah Moshe Rabenu? Kalau kita lihat di dalam komentari para hakam, Yehoshua, itulah Yehoshua. Itu yang ayat 15 ya. Beda ya ayat 15 sama ayat 18. Yang ayat 18 dari tengah-tengahmu dari antara saudaramu. Yang di ayat 18 bunyinya akan kubangkitkan seorang nabi dan firmanku ada di dalam mulutnya. Siapa itu? Nabi Yirmiyahu. Itulah Nabi Yeremia. Jadi tidak ada Yesus sama sekali karena ini kitab orang Yahudi. Kitabnya para nabi-nabi Yahudi bukan nabi Kristen. Jadi yang paling memahami daripada kitab Tanakh pastilah Bani Israel. Orang-orang Yahudi bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen pahamnya hanya perjanjian baru silakan. Tapi kalau kalian memakai kitab perjanjian lama, situ kalian pasti blunder. Pertama, kalian tidak bisa membaca teks asli. Lanjut. Jadi kesimpulannya Baik, ulangan dulu. Jadi kesimpulannya Bang Billy, ulangan 18 itu siapapun itu artinya nabi bukan Tuhan ya Bang Billy? Bukan, dia seorang nabi. Baik, makasih. Silakan Tian. Ya, baik. Ada tadi perkataan dari si Billy bahwa di dalam mulai dari kitab Musa sampai seluruh kitab nabi-nabi tidak pernah Tuhan dalam rupa manusia. Pernah nggak Anda baca bahwa yang datang kepada Abraham 3 orang itu dalam rupa manusia? Salah satunya Tuhan. Mulai lagi. Jadi makanan gue ini Bang. Artinya itu Silakan. karena sebelum dia bilang sudah tidak ada, itu sebenarnya sanggahan bahwa ada di dalam Yahudi. Ya, Tuhan pernah menampakkan diri dalam rupa manusia. Abraham memanggilnya Tuhan, Yahweh. Menurut Anda, gue ikutin lo ya, gue beri kelonggaran nih. Itu di sana itu 3 orang atau 3 Tuhan? Dan di selip dikatakan hanya satu Tuhan di sana, yang 2-nya disebutkan orang.
Ulang Kejadian 18 nomor 1 kan? Sampai 25 ya. Benar ya Bang Billy ya? Itu terusnya 2 orang ya. Jadi Siapa Bang? Ya. Yang manakah di antara Tuhan di antara kedua itu? Nah itu dia. Sampai kiri apa kiri kanan? Pokoknya gue beri kelonggaran loh. Silakan Anda memperkuat argumentasi Anda sendiri. Untuk diluruskan Bang Billy nanti. Silakan. Andi Selip, tidak ada disebutkan namanya di situ satu persatu, tapi di antara yang 3 itu, salah satunya dipanggil oleh Abraham adalah Tuhan. Baik. Salah satunya berarti yang sebelah kiri, di tengah atau yang kanan? terjemahan Adon itu bukan Tuhan. Jangan lu Bang Billy ya. Habis ini Bang Billy lurusin. Gua kerjain dulu dia. Yang mana kah? Yang kiri kah? Yang tengah kah? Yang kanan kah? Silakan. Kan tidak, bukan menjadi persoalan lagi itu. Yang bilang oleh si Billy, di dalam Ibrani, di dalam Ya udah cukup. Jawab poin aja udah. Artinya Anda tidak bisa menentukan ketiga orang ini yang mana yang Tuhan. Betul? Betul? Kan itu persoalannya loh hadis itu. Itu yang saya tanya. Itu yang saya tanya sesuai argumentasi Anda. Tuhan. Oke. Namanya manusia adalah Tuhan. Baik. Kalau begitu, siapa nama Tuhan itu? Silakan. Ya, namanya adalah Yahweh. Aku adalah aku. Bukan Yesus. Ya ini sebenarnya nama Yesus bukan namanya, itu gelar juga. Saya nanya dulu, dengerin dulu. Di antara ketiga itu Anda nggak bisa menentukan kiri, tengah, kanan. Gua beri kelonggaran nih. Sekarang gua nanya, siapa nama Tuhan itu? Bukan soal namanya di sini. Terus apa yang kamu buktikan? Jawablah, apa yang kamu buktikan? Karena Apa? Di dalam kitab Musa, Saya nanya itu. Saya nanya. Enggak. Kau menjawab enggak ditanya. Siapa nama Tuhan itu? makanya di dalam Alkitab kami tidak ada nama proper name. Hadis Oke, baik. Berarti bukan Yesus ya? karena Yesus Allah memperkenalkan kepada Musa, aku Oke, Abraham, baik. Allahnya Isa. Berarti tidak ada namanya. Jadi Tuhan tanpa nama itu ya? Tuhan tidak bisa diberikan nama karena tidak ada nama yang bisa. Iya, artinya Tuhan yang Anda maksud adalah Tuhan tanpa nama, betul? Dia bilang aku adalah aku. Iya, namanya siapa? Bukan nama yang diperkenalkan. Saya nggak ada nama. Iya, tapi kan bukan berarti kalau dia tidak ada Jawab nama aja. Siapa namanya? Sudah bukan Yesus, itu aja Tian. Gitu loh. Kalau begitu saya persingkat. Itu Yesus atau bukan itu? Iya, Yesus juga bersama Yesus adalah Tuhan. Saya mau nanya, Yesus nggak yang turun itu di antara ketiga orang ini itu salah satunya Yesus atau bukan? Saya tidak mengatakan apakah itu Yesus atau tidak. Ya, lu diam berarti lu ngomong berstatement menyalahgunakan kitabnya Yudaism bahwa itu ketiga orang itu adalah salah satunya Tuhan. Kau nggak bisa buktikan apa-apa. Berarti nilaimu di sini mohon maaf kamu 0. Saya kembalikan ke Bang Billy. Apa benar tuh di antara ketiga orang itu salah satunya Tuhan, Bang Billy? Silakan Bang Billy luruskan. Sekarang kita buka dalilnya, kita buka ininya, kitabnya. Tunggu ya. Oke. Adon ya, Adon. Ya, coba Bang Tian dibaca, Bang Tian. Bang Tian. Coba dibaca. Buka mute-nya Bang Tian, buka mute. Dan Bang Tian, jujur kalau nggak tahu baca, Bang Tian. silakan dibaca. Nah, pasti nggak bisa. Jadi nggak mungkin orang yang tidak bisa membaca lebih memahami dari orang yang bisa membaca. Karena metode untuk belajar sesuatu itu harus bisa membaca, baru dia bisa memahami. Nah, di sini kata yang terjemahkan sebagai menambahkan diri, padahal cuma satu kata, fayera. Satu kata. Kalau menambahkan diri kan 2 kata. Nih, fayera artinya muncul kepada Abraham. Siapa? YHWH. Jadi yang muncul kepada Abraham tidak disebut dalam bentuk wujud ini ya. Muncul kepada Abraham Hashem di pohon Mamre ya, di waktu hari sedang panas. Jadi yang muncul kepada Abraham adalah YHWH. Ini ya. 1. Nah, ayat 2.
Ayat 2. Faisa ela fayar hine selosya anasim. Maka dari Abraham mengangkat matanya, dari kejauhan dia melihat 3 orang. Nah, ini YHWH, ini orang, beda. Ini YHWH, ini orang. Jadi ada berapa entitas di sini? Abraham dengan Tuhan. Ya. Terus baru ada 3 orang. Jadi ada berapa entitas di sini? Kalau kita hitung-hitungan. Coba, Tia. Ada YHWH, ada 3 orang. Ada Yahweh, ada Abraham, ada 3 orang. 3 orang, iya. Jadi berapa entitas? 5. Oh, 5. 5. Kalau Bang, siapa? Billy, itu di ayat 33-nya sebenarnya Anda berkutat-kutit di situ. Lalu pergilah Tuhan setelah ia berfirman kepada Abraham. Jadi dari ayat sebelumnya itu dia ngobrol-ngobrol berhadapan muka kepada rupa manusia. ini Dan 3 ayat orang 33 itu lalu pergilah YHWH dan Itu kan proses Sodom Gomora, Bang Billy ya. Gak tahu dia. Ya, jadi gini, kita jangan ke situ dulu. Kalau mau ke ayat 30, selesaiin dulu ini secara hitung-hitung matematis. Nah, kalau ini kan ada 5 entitas di sini, Abraham dengan Tuhan dan 3 orang. Ini kan Abraham sama Hasem sedang di bawah pohon. Nah, tiba-tiba Abraham mengangkat matanya melihat dari kejauhan 3 orang. Jadi ini Tuhan, ini orang, beda. Nih, Selosya Anasim 3 orang. Nah, tidak dibilang satunya ini Tuhan, nggak ada. Justru yang benar gini, Abraham dengan Hasem, ya, baru dari kejauhan melihat 3 orang. Jadi ini posisinya di bawah pohon, ini dari jauh dilihat. Baru habis itu disamper oleh Abraham. Begitu. Jadi bukan satunya Tuhan. Billy, entar dulu, nanya Billy dulu. Di antara kelima ini, Bang Billy, ada nggak tuannya Sitian di sini Yesus? Nggak ada. Kalau yang ada. Makasih. Ini kan namanya bukan Yesus tuh. Yud He Vav He tuh, bukan Yesus. Oh, berarti bukan Yesus ya? Iya. Makasih, Bang Billy. sebenarnya di ayat pertama itu Tuhan menampakkan diri kepada, itu prolognya. Nggak ada. Bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham? Itu ayat keduanya, Billy. Ini satu kata. Ini nggak boleh kamu terjemahin begitu. Kalau kamu nggak bisa baca Ibrani, percuma kamu berhadapan dengan saya. Karena ini hanya satu kata. Fayera itu appear, muncul. Ya, bukan menampakkan diri. Itu 2 kata. Ini satu kata, Fayera. Iya, Billy, yang Tuhan di situ juga, makanya saya bilang hanya satu Tuhan di situ, Billy. Makanya di ayat 33-nya itu lalu Tuhan meninggalkan Abraham, sedangkan yang 2-nya pergi ke Sodom. Ya, jadi selesaiin dulu. Tadi kamu bilang 3 orang ini satunya Tuhan kan? Di mana ayat yang menyatakan ini satunya Tuhan? Sementara kita lihat Ayat 33, Billy. jangan ke 33 Dari dulu, yang selesaiin 3 dulu. itu. Selesain ini dulu, 33 kita ke sana. Sekarang selesain dulu. Kau bilang salah satunya 3 orang ini satunya Tuhan yang jadi orang gitu kan? Di mana ayat yang menjelaskan? Sementara ayat kalau kita baca tanpa tafsir begini, Hasem dengan Tuhan di bawah pohon. Tiba-tiba dari kejauhan mengangkat mata Abraham melihat ada 3 orang. Jadi ada 5 entitas, bukan satunya ini jadi manusia Tuhan. Anda bilang tidak perlu tafsir, tapi itu Anda sudah menafsirkan. Ya, Kalau ini tidak perlu tafsir, baca ayat-ayatnya. ini nggak Ayat-ayat tafsir. selanjutnya. Ini nggak Jadi tafsir, itu coba lihat. artinya Anda tidak menafsir. Loh, ini saya nggak menafsir. Ini kan nih lihat, ini Abraham dengan Tuhan di bawah pohon, betul? Betul nggak? Nah, Bukan Abraham di bawah pohon. baca ayatnya segera. Baca ayatnya nih. Hasem muncul kepada Abraham di bawah pohon Mamre ketika hari sedang panas. Nah, tiba-tiba dia mengangkat his eyes, dia mengangkat matanya dan melihat apa? 3 orang, 3 men, bukan Tuhan satunya. Tuh. Iya, makanya saya bilang Billy baca ayat selanjutnya itu dijelaskan. Yang 2 selesai dulu di sini. Selesai yang dulu di sini. satunya itu adalah Tuhan. Makanya Anda sudah bilang satunya Tuhan. Ya, Anda yang sudah mana bilang satunya menafsirkan. Tuhan? Tapi bilang aku tidak menafsirkan. Penjelasannya kalau mau tahu baca ayat-ayat selanjutnya. Selesaiin dulu ini. Ini ada berapa entitas di sini di dalam 1 dan 2? Coba, aku mau tahu hitungan kamu.
Iya Billy, itu makanya saya bilang tadi prolog ayat pertama Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Gimana cara menampakkan diri? Kamu nggak boleh, kamu harus belajar yang benar. Tidak ada kata menampakkan diri. Ini fire itu muncul, appear, bukan menampakkan diri. Muncul kepada menampakkan dengan muncul ya. Dia menampakkan diri lah Billy. Nggak ada menampakkan diri. Kalau menampakkan diri itu dua kata. Susah bener sih. Tadi muncul dia hadapan Abraham, bukan menampakkan diri. Dia yang tidak ada sebelumnya di hadapan Abraham, tiba-tiba ada di hadapan Abraham. Apa itu? Karena dalam bentuk tidak ada bentuk. Tuhan itu tidak berbentuk. Makanya dibilang dia bukan manusia. Apa yang makanya untuk menjawabnya Billy baca ayat selanjutnya. Salah satu di antara yang tiga itu yang dikatakan tiga orang itu adalah dipanggilnya Tuhan. Iya, di mana dipanggilnya Tuhan? Baca ayat-ayat selanjutnya. Iya, di mana dipanggil Tuhan? Coba di mana? Dimana? Itu makanya kesimpulannya ada di ayat dipanggil Tuhan. Salah satunya dipanggil Tuhan di mana? Coba. Iya, di ayat 33, lalu pergilah ayat Tuhan. 33. Setelah ia selesai. Ada yang dipanggil Tuhan mana? Yang dipanggil Tuhan. Mana yang dipanggil Tuhan dari ketiga orang itu? Yang satunya Tuhan. Ayo. Mari kita periksa. Yang mana? Yang dipanggil Tuhan. Bukan tentang salah satunya yang dikatakan di situ, saya tidak bisa menambah-nambahin, Billy. Iya, tadi kan kamu bilang satunya dipanggil Tuhan. Salah satunya di antara yang tiga itu adalah Tuhan. Tapi kalau Anda bertanya tadi yang mana nomor satu? Tadi kau bilang kau bilang satunya dipanggil Tuhan. Yang mana yang dipanggil Tuhan? Tadi kan kau ngomong begitu. Saksi di bawah banyak tuh. Gak apa-apa, kita kan belajar nih. Betul dia ngomong itu tadi. Betul dia ngomong tadi. Betul saya ngomong, tapi bukan saya tidak bisa menentukan karena tidak dicatat di sana. Oh, nomor satu lah yang dipanggil Abraham dengan Tuhan. Iya, itu saya menambah Billy. Iya, di mana dari tiga orang itu satunya dipanggil Tuhan. Coba yang benar dulu lah. Jadi kita enak belajarnya. Salah satunya dipanggil Tuhan. Mana? Iya Billy, itu makanya baca kisahnya. Artinya yang dua orang, makanya dikatakan ada tiga tadi orang kan. Yang dua orang itu pergi ke Sodom, sedangkan Tuhan yang mana yang dipanggil adalah Tuhan? tetap di hadapan Tuhan. Yang dipanggil Tuhan yang mana? Dari satu orang. Saya tidak bisa menyebut Billy yang mana nomor satu atau nomor dua karena tidak dikatakan seperti itu. Loh, enggak, tadi kan kamu bilang dari ketiga orang itu satunya dipanggil Tuhan oleh Abraham yang mana? Dari ayat-ayat mana? Pasti ada ayatnya. Ayo kita lihat. Maksudnya? Ayo bantu. Kok maksudnya? Kamu bilang kan tadi salah satunya itu dipanggil Tuhan. Iya Tuhan gitu kan. Kita lihat ayatnya yang mana. Iya, Billy, itu di ayat 33, itu kesimpulannya lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Nggak dipanggil Tuhan, nggak dipanggil Tuhan. Tadi kan kamu bilang satunya dipanggil Tuhan oleh Abraham. Mana yang mana? Ayat 33 itu orang yang berbicara satu orang kepada, makanya saya bilang baca ayat 33-nya. Oke, kita buktikan ini. Saya tahu maksudnya dia mau kemana ya. Nih, waktu dia yang tiga orang itu kan mereka disuruh makan kan. Nah, baru kita lihat nih disebut Tuhanku di dalam kitab kamu kalian dengan padahal itu Aladoni, yaitu Tuhan bukan Tuhan. Kita lihat. Tunggu ya. Ayat 33. Bukan itu. Bukan itu. Bukan situ. Ini yang kamu bilang ini bukan ayat 33. Nih dia. Karena bukan hanya satu ayat, itu sebuah kisah. Jadi makanya harus bisa dimengerti, dibaca kisahnya. Nih, ayat 3. Coba kau baca ayat 3. Ayat 33 yang saya bilang samamu, Billy. Diurut ya. Ayat 3 dulu, kamu bilang. Tadi kan kamu bilang tadi salah satunya dipanggil Tuhan. Bang Andi, dengar nggak tadi dia bilang salah satunya disebut oleh Tuhan? Salah satunya, mestinya dia harus buktikan. Yang satu itu yang mana? Mestinya itu dulu. Nah, kita lihat. Kalau tiga orang dipanggil Tuanku, makanya yang dua orang nanti yang di ayat 19 yang tiba di Sodom itu, Lot pun memanggil yang dua orang itu Tuanku, tapi bukan Tuhan. Makanya saya bilang betul memang dia memanggil Tuanku, tapi ada salah satu di sana. Tadi kau bilang Tuhan. Berarti bukan Tuhan ya, salah ya. Kisahnya Billy, ayat 33 itu dia panggil ya YHWH. Mana ayat 33 dia nggak menyebut, nggak manggil, nggak dibilang dipanggil, dia bilang Hashem depart, Tuhan pergi dari when he had finished, ketika dia selesai berbicara dengan Musa. Enggak
nggak disebut oleh Abraham sebagai YHWH di sini, nggak menyebut nama YHWH, karena kepada Jadi Abraham, Ishak dan Yakub, kepada Abraham, Ishak dan Yakub dia memperkenalkan diri sebagai siapa? El Shaddai. Baru kepada Moshe Rabbeinu dia memperkenalkan diri sebagai YHWH gitu. Ya, jadi ini Ya kan Allah itu Tuhan. Allah lagi. jadi di sini Abraham tidak memanggil YHWH, tidak memanggil. Di sini Musa menulis Hashem meninggalkan Abraham ketika dia setelah selesai berbicara dengan Abraham, begitu. Jadi Ya makanya penjelasannya kan satu kisah itu Billy. Makanya dijelaskan siapa ayat 33. Lalu pergilah YHWH. Ambil kitab kamu di otak-atik sama dia. Ayat pertamanya itu ditentukan. Pertama ini ada Abraham dengan Tuhan, 2. Terus 3 orang jadi 5. Nah, kalau satunya ini Tuhan berarti 4. Hitung-hitungannya kan simple. Gitu loh. Ini Abraham dengan Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Nggak apa ada mungkin. menamakan diri. Itu prolognya. Bagaimana caranya Billy? Ayat 2, dia melihat dari jauh ada 3 orang. Makanya kelanjutan kisahnya, nanti yang 2 disuruhnya ke Sodom, pergi ke Sodom, dan Lot memanggil Panjangan yang ya, boleh diulang-ulang ini nggak ada kesimpulan nih. Yang satunya Dan mana orang? salah Orang satu satunya yang lagi mana? yang bertahan di hadapan Abraham dipanggilnya itu pada akhirnya dijelaskan la YHWH. Oke, berarti ada berapa entitas dari awal sampai akhir? Dari awal Ada berapa entitas? Loh, Tuhan itu. menampakkan diri kepada Abraham yang satu Berapa orang itu tuh? tadi di antara yang Oke. 3 itu ada satu yang dipanggilnya Oh, nggak YHWH. ada kata di antara ketiga itu satunya Tuhan, nggak ada. Justru Hanya ayat 3 itu Billy yang nggak ada. Itu tafsir Anda. Tafsir Anda Bukan itu. aja. Itu mulai dari ayat apa dia berdebat kalau boleh kalau ada 50. Dia berdebat terus sama Tuhan yang ada di hadapannya Iya, itu. tapi itu tidak dibilang satu itu Tuhan menjadi manusia, nggak ada. Di sini pun ayat 1 nggak ada Tuhan menjadi manusia. Iya, makanya kesimpulannya ayat 33 Billy itu adalah YHWH, lalu pergilah YHWH. Ada ayat 33 itu YHWH meninggalkan Abraham ketika selesai berbicara. Iya. Sudah itu. Jadi ayat 33 itu apa? YHWH kan? YHWH terus. Ya kalau memang tadi ada di sana Jadi muncul. kisahnya Billy. Dulu kepanjangan ini mah nggak ada. Lu tiap Karena dia ngeyel dari kayak awal dia. sudah ada. Tuh. Dari awal sudah ada dengan Abraham sebelum 3 orang ini datang. Logikanya kamu nggak bisa pakai otak ya. Ini kan awalnya Tuhan dengan Abraham. Tiba-tiba lihat 3 orang. Jadi ada 5 entitas di sini. Nah, Tuhan dengan Abraham sampai akhirnya nanti sampai selesai. Nah, ketiga orang ini siapa mereka? Mereka adalah malaikat. Siapa mereka? Gabriel, Rafael, dan Mikael. Untuk apa Rafael? Untuk menyembuhkan luka sunat Abraham setelah 3 hari. Untuk apa Mikael? Untuk memberikan wahyu bahwa tahun depan. Oke, Diam dulu. siap. Oke, kita siap. Kita pakai Torah CBLP. Itu Anda menafsir. Diam dulu kalau dia. Sekarang nanti habis ini saya tanya tafsiranmu itu Yesus tertulis di mana? Oke. Di sini apa nih? Bang Andi dijaga. Habis ini Catat. Gua catat. tunjukin di mana dalilnya dia mau ke Yesus. Itu urusan gue itu pilih nanti. Belum tahu. Masih buku midrasnya nih. Logika sehat. Sabar, tunggu logika. Bang Billy jangan bingung gimana mau menjelaskan. Kau ini yang kocak. Kau yang kocak, Tian. Kau nggak bisa jawab tadi pertanyaan. Oke. Division of the Angel ya. Nih. Ini namanya Torah CBLP. Division of the Angels ya. Ya, kunjungan para malaikat. Meanwhile Abraham beheld 3 men. Sementara waktu Abraham melihat 3 orang. 3 orang ya. They were nih ya. Meanwhile Abraham beheld 3 men. Dia melihat 3 orang, bukan Tuhan, bukan 3 Tuhan, 3 orang. They were, mereka siapa? Mereka adalah Mikael, Gabriel, Rafael. Jedor.